Oke, Insan Mesra, Iya. kembali di Bincang Heboh. IBH, Bincang Iya. Heboh. Hari Seperti yang ini. telah kita informasikan tadi bahwa Iya. hari ini kita akan berbicara terkait pendidikan, tapi bukan pendidikan yang Bukan pendidikan dalam pengertian ya, bukan sesungguhnya, formal. bukan formal yang seperti saat ini kita Iya. alami, Betul, tapi iya. nanti bisa juga mungkin ke sana ya, Pak Dokter ya. Iya. Oke. Narasumber kita hari ini dari kelompok LAPECOM LSM, yang kita kenal bahwa LSM ini adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat yang kerap kali mendampingi berbagai hal khususnya dunia pendidikan, bermitra dengan pemerintah dengan instansi pendidikan baik swasta maupun negeri, Nah. memberikan masukan, saran, kritikan yang membangun agar pendidikan bisa lebih maju ke depannya. Iya. LAPECOM hadir hari ini. Silakan Bung Saran, perkenalkan narasumber kita hari ini. Ya. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iya. Insan Mesra ya. Iya. 102,8 FM. Iya. Kota Parepare. Tadi Mas Kaya. Kembali lagi di acara IBH. Iya. Inilah Bincang Heboh. Iya. Bos, sekarang sudah hadir 2 orang. Iya. Nanti kita sapa, tapi sebelumnya kita sapa dulu para pendengar kita ya. Iya. Hai Juga pendengar. pemirsa, karena seperti biasa kita juga ada di jalur via YouTube Iya. dengan Ya. fanpage atau halaman Radio Mesra. Tedo. Oke. Saya sapa dulu pertama pagi-pagi untuk seluruh anak binaan saya ya, sementara Ya. Diksar di Mareso, Anak binaan. anak Wasipala Semansa Kota Parepare. Warga binaan, kalau warga binaan di lapas. Oh, warga binaan di Warga lapas. binaan, anak Iya. binaan. Iya. Oke. Oke. Sekarang kita Ya. informasikan dulu bahwa hari ini tema kita adalah akan membincang tentang sebuah Sebuah. lembaga swadaya masyarakat LSM Iya. bergerak di dunia pendidikan, Iya. komunikasi, dan masyarakat. Ini udah berdiri hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Memasuki usia 21 tahun ini ya. Ada yang menarik itu yang Oh, ada yang menarik karena bangkit lagi katanya ya. Ribon. Reborn. tapi lebih dikenal dengan sebutan LAPECOM. Iya. Nah, LAPECOM ketemu. Setelah vakum beberapa tahun, Iya. akhirnya bangkit kembali dengan kemungkinan warna baru, visi baru, orientasi perjuangan yang baru. Iya. Seperti itu. Pertanyaan. Di studio kita sekarang udah Hadir, bersama ketua yang Iya. terpilih, ketua LAPECOM. Kemudian ada pembina dari LAPECOM. Iya. Kita sapa dulu. Baik. Apa kabar Pak Ketua LAPECOM, Dr. Said Zainal? Agak keribah. Dijepit Pak Dokter. Waalaikumsalam. Minta tolong. Ya, diklip. Jangan Iya. lupa. Iya. Sudah dua episode ini hostnya Iya. selalu lupa ingatkan. Iya. Ah. Iya. Ketemu lagi Iya. dalam rangka Bincang Heboh, dan insya Allah Iya. kami akan menyampaikan Iya. apa dan bagaimana ke depan Iya. LAPECOM yang akan datang. Kasih. Itu dia. Pasti Senyumnya kedepannya ini ya. Pak Iya. Dr. Said ya. Ada banyak Kayaknya pertanyaan adalah yang senyum disiapkan. kepantasan sebagai ketua ya, memang terpilih. Kalau ini mantan ketua LAPECOM. Iya, iya, iya. Sekarang naik posisinya sebagai Iya, pembina. Itu inisiator. karena kematangan mungkin ya. Iya, inisiator ya. Ya, karena beliau dari dokter sekarang menuju profesor nih. Wih, kalau jadi profesor dia adalah prof termuda di Parepare. Amin. Apa kabar? Amin. Ya, alhamdulillah. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa juga, Iya, Untuk iya, iya. pemirsa Untuk pemirsa juga. Itu pemirsa dan pendengar. ya, Iya, 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 lebih iya, iya. utama ke mereka. Iya. Baik. Iya. Apa? Agak keribah. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Saya itu kalau masuk di sini, Apa? dari rumah tadi sampai ke studio Iya. berpikir Berpikir apa? apa yang mau saya sampaikan supaya bisa heboh gitu. Oh, pasti heboh nanti insya Allah. Bakal heboh ya. Iya, 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 iya. Bakal heboh. Kalau dunia pendidikan tidak akan pernah tidak heboh. Pokoknya dipaksa heboh ya. Pak Dokter. Karena Pak Dokter ini juga selain dari inisiator LAPECOM juga pemerhati pendidikan dan sangat banyak mengetahui tentang seluk-beluk pendidikan, dinamika Betul. Di pendidikan. mata yang saya, ada. Dr. Iya. Parmang ini adalah manusia sejuta organisasi. Sejuta. Iya. Berarti kalau mau belajar organisasi kepada Oh teman iya, ya. bayangkan dari Organisasi politik. semua memang ada kaitannya pendidikan ya. Iya, iya. Mendidik masyarakat di LPMK, Iya, iya. kemudian Iya. di KONI, KONI iya. di organisasi kemasyarakatan lainnya, Ketua Hikmah, lagi di sekretaris, ya. Iya. Iya. Oke, nanti kita akan bincang hampir sejam ya ke depan. Iya. Dan sempat tentang ada julukan aneh buat apa beliau. sih Beliau jawab perjuangan bahwa LAPECOM? ya? Hah? Apa perjuangan LAPECOM ke depannya? Iya. Tapi perlu kita informasikan kepada pemirsa kita juga pendengar kita bahwa kalau ingat LAPECOM
Ingat SMA Negeri 5 sekarang, dulu Iya. SMA Negeri Unggulan, harus ingat Lapekom. Kalau saya Karena lihat yang adanya Pak berjuang- Said, saya ingat SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 mana? Ketuanya. Oh iya. Saya ingat di SMA Negeri 5. Iya. Perjuangan beliau Betul, ya. betul. Iya, Bu- iya. Lapekom ya, Iya, Lapekom jadi tidak bisa diingkari Iya. sebuah fakta itu bahwa pendirian SMA Unggulan sekarang Iya. berkamuflase menjadi negeri SMA Iya. Negeri 5 Unggulan. Iya. Kemudian sekarang SMA Negeri 5 saja. Iya. Itu adalah buah-buah pikiran dan hasil dari perjuangan orang-orang Iya. Lapekom. Iya, Dan tentu yang paling prestisius, Iya. kalau ingat ITH, hampir mayoritas yang merancang, Iya. memikirkan, berjuang adalah orang Lapekom. Iya, iya, iya. Tidak bisa diingkari. Seorang wali kota Parepare pun tidak bisa mengingkari. Harus saya Iya. tegasi di sini ya. Iya, iya. Karena yang berjuang mati-matian untuk mendirikan, menggagas dari hari ke hari, dari malam Iya. ke malam, dari pagi ke pagi, dari Jakarta ke Iya. Parepare, dari Parepare ke Jakarta. Iya. Mayoritas di dalamnya adalah orang-orang Lapekom dengan dana mandiri, Iya, iya. tidak menggunakan sepersen pun APBD. Ingat Iya. itu? Baik. Harus begitu dong ya. Kenapa ini moderatornya? Kiat saya supaya ini heboh. Oh, begitu ya? Itu harus. iya. Masa semua alay lebay di sini kan? Slow emotion. Oke, kita mulai dari Bapak Ketuanya ya, Dr. Said Sena. Gini, ada persepsi dulu ini. Awal-awal lahirnya Lapekom itu garang sekali nih. Bahkan pernah dicap sebagai Dracula pendidikan di Parepare. Waduh. Silakan Pak Ketua. Gimana menanggapi itu? Apakah sekarang masih Dracula atau malah Dracula banget? Atau sekarang Silakan. Karena dulu Lapekom sejak pertama tak temi-temi itu dia ke sekolah. Tak temi-temi mana taruh. Iya. Asal engkau Lapekom, ada gagah meke mana? Itu mah dijelaskan karena ada pernah saya dengar salah satu tokoh pendidikan mengatakan Lapekom adalah Dracula pendidikan Parepare. Apa benar itu? Silakan. Makasih Pak Saran, para pemirsa sekalian. Saya deh, Iya. panggil deh. Namaku di sini bukan Saran ya. Deng Den Pujikale. Deng apa? Panggil saja Den Pujikale. Ah. Deng saja, Deng ya. Makasih, Supaya kita lebih ya. Lanjut. Ya. Ini Pak Dokter ya. Jadi informasi bahwa Iya. kami resmi menjadi pengurus Lapekom itu September ya, September. 2 minggu yang lalu, 2 minggu September yang lalu, ya. 2021. Langsung kami lakukan rapat kerja dan Iya. tema yang kami usung pertama dan itu adalah harapan kami ke depan. Iya. Itu adalah energi baru mengawal pendidikan berkualitas di Parepare. Saya ulang, Oke. energi baru mengawal pendidikan berkualitas di Parepare. Iya. Energi baru maksudnya di sini pengurus baru Lapekom Iya. di samping pembina di atas tadi, pembina semua seperti Pak Dr. Parman Parit, Profesor Siridanga, Siridanga. Profesor Amaluddin, Haji Umar dan yang lain. Kita tahu bersama mereka itu punya Orang yang komitmen ya. komitmen dan Terhadap track pendidikan. record yang sampai sekarang alhamdulillah Betul masih bisa sekali. dibanggakan. Iya. Terus kami terpilih beberapa pengurus, kami beri nama energi baru karena Iya. di sana terdiri atas orang-orang muda. Iya. Mungkin kalau saya rambut saya memang sudah tua, tetapi Iya, iya, iya. Wah, tapi jiwa ya. jiwa saya masih muda. Iya, wajah juga masih sangat muda lah. Iya, iya, Jadi, iya, iya. Ya. Terus di situ yang diambil adalah ada akademisi dan praktisi. Betul. Kami ada Pak Dr. Andi Muiz dari Unpar, Ya. kami ada Pak Pian dari IAIN. Ada dari jurnalis juga kalau tidak Ya, salah kami ada jurnalis dari Parepos dan beberapa yang lain yang tidak diragukan kapabilitasnya. Boleh. Iya. Itu energi baru, kami beri nama energi baru. Jadi insya Allah energi ini akan memberi warna baru Ya. Lapekom tentu dengan warna yang kekinian. Ya. Kekinian Ya, ya. artinya mengikuti kondisi sekarang yang serba digital. Iya, iya. Betul Ya. sekali. Yang kedua, Ya. mengawal pendidikan berkualitas. Kami pakai istilah mengawal karena kami di situ nanti insya Allah tidak hanya mau mengkritisi kebijakan pemerintah, Ya. tapi kami juga akan berusaha mendampingi pemerintah Ya. untuk pendidikan yang berkualitas.
Ya. Kami juga akan berusaha membuat action. Ya. Action, jadi di samping mendampingi kami akan membuat action sendiri. Mungkin dalam maksudnya rangka- action ini Iya. salah satunya adalah produksi film silat. Action. Itu acting itu acting. Nanti dijelaskan satu-satu. Jadi dalam rangka kualitas pendidikan. Jadi yang kami istilahkan mengkritisi adalah apabila ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau stakeholder yang lain yang tidak mengarah ke peningkatan kualitas pendidikan, maka kami akan diskusikan. Setelah kami diskusikan, maka kami akan rekomendasikan kepada yang berwenang. Kalau masih belum lagi, maka kami akan menempuh jalur-jalur yang lain. Memaksa sedikit ya. Kami menempuh jalur-jalur yang lain. Kami tadi tidak pakai istilah memaksa. Betul. Ya. Terus kalau mendampingi pemerintah. Ya, terkadang di sini Pak Ketua harus dijelaskan dengan benar karena terjadi diskomunikasi atau salah interpretasi, Ya. salah persepsi ya. Ya. Ketika ada kata-kata mendampingi pemerintah, Anda sih Ha. lanjut. Lanjut. Ya. Jadi sebelum lari ke sana pemikirannya, kami sampaikan bahwa dari dulu LSM Lapekom tidak pernah seperti berita LSM yang lain. Makanya sebenarnya kemarin kami sudah tidak mau pakai istilah Lapekom saja karena kami adalah lembaga swadaya saja. Iya. Jadi tidak pernah ada pergi minta proyek atau apapun. Kami berusaha. Kemarin saja kami selalu patungan, kami selalu patungan untuk kumpul-kumpul kalau perlu dana. Tapi untuk ke depan juga ini bukan hanya itu. Kami akan mencari funding untuk kegiatan pendampingan pendidikan. Makanya ini yang saya mau jelaskan tadi, mendampingi tadi dalam artian kalau kebijakan pemerintah itu di bidang pendidikan itu berjalan lurus, maka kami akan berjalan beriringan. Itu namanya mendampingi. Tetapi yang ketiga tadi adalah kalau kami pakai istilah action, action bukan berarti action selalu silat, tidak. Action artinya kami akan membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan kualitas pendidikan. Tapi insya Allah dananya kami tidak akan garuk-garuk ke pemerintah. Contohnya, ini saya beritahu implementasinya. Yang tadi mengkritisi kami akan berdiskusi. Setiap ada permasalahan, kami punya halaman media sosial semuanya untuk masyarakat, untuk para guru, untuk siapapun untuk menyampaikan keluhannya. Hasil keluhan itu akan kami diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kami mau melaksanakan misalnya bimbingan kepada guru, bimbingan kepada kepala sekolah. Tentu kami akan berusaha dari funding luar negeri supaya seperti misalnya USAID, JICA, apalagi untuk melakukan pendampingan, melakukan pelatihan sendiri untuk peningkatan SDM dari guru dan stakeholder pendidikan yang lain. Ditahan dulu, Pak Ketua. Nanti banyak hal kita tanyakan. Yang menarik tadi bahwa yang saya baca nih, yang saya dengar ya, dari penuturan Ketua Lapekom bahwa LSM ini sangat mandiri ya. Maksudnya dalam bahasa kasarnya nih, dina pojelo meloi lo kasih menengada. Terbantu Kak. Melo karena dia gagah duiku. Jadi dia mandiri, apapun kegiatannya itu kita supporting, mudah-mudahan konsisten di situ. Di belakang nanti perjalanan Lapekom malah tidak tertuding sebagai LSM pemeras pemerintah. Kita sampaikan juga ke pendengar kita bahwa untuk sementara waktu kita belum terima, nanti ada sesi. Belum nanti sesi kedua. Penjelasan kita akan buka penerima telepon. Minta maaf jiwa raga. Silakan mengumpulkan materi dulu untuk ditanyakan. Silakan. Kita beri kesempatan jangan dulu. minta maaf. Kita tahu saya. Minta dana. Oh, minta dana itu lebih jujur itu. Mungkin dari Om Bas ada yang mau ditanyakan ke sekarang kita pindah ke pernah ketua. Iya, boleh. Lapekom. Sekarang udah diganti, posisinya sebagai pembina karena itu tadi kematangan intelektual. Ada pertanyaan memang. Mungkin ada pertanyaan? Yang penting jangan tanya kapan jadwal PSM nih main. Itu bagian dari hobi beliau ya. Iya, hobi beliau olahraga juga. Sekarang pendidikan. Makanya rambut boleh tua tapi fisik tetap muda. Karena olahraga. Dua-duanya begitu. Itu sebenarnya adalah tanda kematangan ya. Iya. Dan tanda akselerasi kecepatan umur. Percuma dong Ustaz membina kau ini baru badan kita sehat. Luar biasa. Baik, Pak Dokter Pak, ini kan kita mendengar bahwa Lapekom ini mulai muncul kembali. Sebagai pembina tentu ada pertanyaan dari masyarakat khususnya kami ini bahwa kenapa sih baru muncul sekarang gitu. Kemarin kan ada dari mana Tiara? Tadi Pak Ketua mengatakan bahwa ada hampir 5 tahun ingin mengawal ada sesuatu jika ada kurang beres dan lain-lain.
Iya. Kenapa kok tidak dari kemarin-kemarin nih dimunculkan? Iya. Kenapa pada saat hiruk pikuk pendidikan saat ini lagi ramai, kemudian LSM Pekom ini langsung dengan energi Menghilang ya? menghilang lagi. Tiba-tiba muncul. Iya, saya berpikir seandainya dari dulu eksis mungkin tidak terjadi polemik yang sebegitu rumit. Bahkan kemungkinan pendidikan. seandainya tidak mungkin vakum polemik LAPECOM, mungkin tidak ada pandemi di Indonesia. Iya, iya. Bisa jadi. dia. Iya. Iya. Itu pandemi. Iya. Luar biasa nih hostnya Pak. Iya, iya, iya. Silakan Pak Dokter. Ya, bukan. Saya nanya nih. Ya, itu tadi Oh, oke. pertanyaan saya, Pak. Silakan. Pertanyaan. Ya. Jadi begini. Kenapa bermuncul? Sebenarnya LAPECOM itu tidak dibilang ada. Iya. Hanya memang teman-teman ini pakai Iya. dirinya sendiri masuk. Seperti misalnya Iya, yang iya, disampaikan tadi oleh Pak Dr. Said itu Iya, iya. bagaimana LAPECOM memperjuangkan ITH ya. Iya, Iya. benar. Situ Teknologi Habibie. Benar Termasuk di dalamnya juga kan Pak Sahran ini sekretaris ini dulu. Oh iya. Oh, ternyata Ini saya mantan pelaku Iya. ternyata. Oh, Oh, pantas. ternyata iya. belagu ya. Dia sekretaris ini. Sekaligus Iya. ketua. Dan alhamdulillah saya pikir Iya. Iya. mulai dari gagasan ya Iya, iya, iya. yang disampaikan oleh Pak Wali waktu itu, kemudian itu disambut oleh orang-orangnya LAPECOM Iya, iya. yang sesungguhnya sudah biasa Pak, sudah biasa seperti itu LAPECOM. Iya. Seperti misalnya Iya, iya, iya. bagaimana SMA 5 ya, Iya. Iya. itu gagasannya dari Pak Iya. Basra Hafid, kemudian itu disambut oleh LAPECOM untuk direalisasikan, Iya, iya, direalisasikan. Dan itu bukan sedikit waktu yang dipakai, banyak gitu, mulai dari iya. kajian yang Betul dilakukan, sekali. kemudian studi banding dan seterusnya. Iya. Dan itu juga sebenarnya dilakukan di ITH. Jadi ITH itu bukan tiba-tiba Pak. Bukan Iya, ya. Memang Prosesnya kita panjang harus sekali. akui kecerdasan wali kota Iya, iya. melihat peluang itu, tapi kemudian ITH ada itu, Iya, iya. ya harus diakui bahwa teman-teman dari LAPECOM yang punya Andil. Punya andil besar. andil Iya, iya. besar di sana. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, LAPECOM juga ada di mana-mana. Seperti misalnya saya Iya. jadi ketua majelis pendidikan di Muhammadiyah. Iya, iya, iya. Kemudian Pak Amal di Unpad. Hanya memang Iya. kesannya itu tidak seperti LAPECOM 20 tahun yang lalu. Iya, 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 iya. Kenapa 20 tahun yang lalu? Karena memang waktu itu ya zamannya seperti itu. Iya, iya, Seperti misalnya bagaimana kita memunculkan kepala sekolah, kepala dinas yang berkualitas. Benar, Ya, memang iya, iya. harus dipaksa sedikit lah pemerintah itu, dipaksa sedikit pemerintah. Dalam tanda kutip Ya, pemaksaan ya. dipaksa sedikit pemerintah bahwa ini loh konsep yang bagus. Iya. Kalau misalnya Pak Wali mau pakai, insya Allah ini bisa bagus. Iya, iya, iya. Dan itu kan dilakukan oleh beliau Pak Iya, Basar Hafid iya, waktu iya. itu. Iya, Sampai sampai itu tadi muncul Dracula pendidikan itu. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang normatif saja caranya berpikir, Atau Iya. sudah Yang- di zona nyaman ya. ya dia berada di zona nyaman, dan LAPECOM menganggap itu tidak berkemajuan gitu, tidak Iya. berkualitas gitu. Iya, iya. Sudah kasihkan menguras dana Iya. bos, lalu LAPECOM Jadi dapat kita terganggu. kita memberikan pandangan-pandangan bahwa kalau pendidikan ingin maju ya seperti ini caranya gitu. Iya, benar. Taruh misalnya yang banyak dikritisi dulu tentang PPDB ya, Iya. penerimaan siswa baru yang Iya. tidak berkeadilan. Hampir tiap tahun. Yang Oke, tidak- saya mau Iya. potong dulu, Pak Pembina LAPECOM. Kenapa sih kalian mau sibuk-sibuk memikirkan pendidikan prepara? Apa gunanya itu pemerintah yang punya leading sektor untuk memikirkan itu? Jangan-jangan mereka juga tidak punya SDM yang mumpuni nih. Sehingga LAPECOM lebih berterima dulu, Iya, iya, lebih berterima, lebih didengar kata-katanya oleh seorang wali kota daripada leading sektor seperti Kepala Dinas Pendidikan. Gimana ini? Iya. Ada hal yang lembaga ini Iya. miliki tidak dimiliki oleh lembaga lain. Iya. Oh ya, apa itu? Kita punya kemandirian, Pak. Kemandirian ya. Kita jadi kalau misalnya Merdeka Belajar, kemudian Iya. apalagi Kampus Merdeka, Kampus- sebenarnya itu Sekolah penggerak. LAPECOM sudah lama lakukan. Iya, betul. Bagaimana bagaimana Konsep-konsep kita dulu ya, ya. bagaimana konsep ini kita sampaikan ke sekolah. Iya. Artinya sepanjang kamu jalan yang benar silahkan lakukan gitu. Kita akan di belakang kamu. Iya, benar. Ya kan? Tapi kan ini yang jadi persoalan ketika misalnya apa yang diperjuangkan itu sudah tidak sesuai gitu. Pasti kita akan masuk ke dalam. Seperti misalnya Iya. kemudian tiba-tiba ada usulan dari LAPECOM waktu itu masih Pak Basra, Iya. harus ganti kepala dinas. Iya. Dan Iya. Pak Basra waktu itu mendengar itu, Pak. Iya, iya. Kenapa? Dengan ya bukan kita hanya bukan hanya kita mengusulkan untuk diganti, kita memberikan proposal Iya. bahwa ini kekeliruan yang dilakukan Dan Iya. sehingga dan harus ini diganti. yang harus
yang harus dilakukan dia tidak lakukan. Ada position paper yang di Iya ada, jadi tidak serta merta bahwa kita Ada nilai tawar apa namanya memberikan opsi ke Pak Wali untuk melakukan penggantian tanpa ada kajian itu, Pak. Jadi kita harus ada. Makanya ini ke depan juga Lapekom akan melakukan itu. Saya pikir di bawah kepemimpinan Pak Dr. Said itu lebih lebih merdeka lagi. Karena terus terang saja inti daripada keberhasilan suatu lembaga itu kemandirian, Pak. Betul sekali. Ketika Anda tidak mandiri, Anda pasti akan dibawa kemana-mana gitu. Betul sekali ya. Tidak sesuai dengan akan visi organisasi kamu. Benar sekali. Dan Lapekom ini siap dengan kemandiriannya. Salah. Di bawah kepemimpinan Pak Dr. Said. Kemungkinan yang kita khawatirkan memang adalah ketika LSM dibentuk, kemudian organisasi ini tergadaikan. Itu yang bahaya. Karena akan digadaikan segalanya ya, termasuk harga diri kemanusiaan kita. Gimana nih Pak Dr. Said sebagai ketua, ini Lapekom tetap memberi kontribusi nyata nih, dan tentu juga pressure penekanan kepada hal-hal yang dianggap tadi agak menyimpan dari ketercapaian kualitas pendidikan. Sementara di sisi lain ada juga nih satu persepsi pandangan orang mau dihapus bahwa Lapekom di era kekinian milenial ini bukan lagi sebagai Dracula pendidikan. Silakan. Oke, makasih. Saya bilang tadi bahwa di Lapekom itu banyak energi baru, itu banyak SDM. SDM yang sesuai dengan bidangnya. Olehnya itu nanti tetap seperti dulu kami akan melakukan kritikan ataupun jalan keluar tentu yang sesuai dengan rel-rel atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kami tidak sekedar berteriak begitu saja, ini kalau misalnya kita katakan melanggar, ini loh undang-undang yang dilanggar. Ya, kita tidak sekedar berteriak, oh kau melanggar, ini loh yang dilanggar. Nah, itu artinya, terus gimana? Kalau mau solusi cerdas, ayo kita bincang lagi. Kan tadi kita tidak hanya mengkritisi, kita juga mau membangun sama-sama. Ini loh jalan keluarnya kalau kamu pakai. Kenapa begitu? Dengan dasar ini dan dasar ini. Itu bahasanya orang solusi cerdas. Pak Ketua, apakah Lapekom juga ini bisa menjadi pendampingan jika ada masyarakat yang ingin mengadu langsung secara pribadi maupun kelompok? Itu tadi saya beritahu. Jadi kami akan buka, sudah ada kami media sosial, terus Facebook, Instagram, kalau ada masalah masalah-masalah pribadi yang terkait dengan pendidikan ataukah masalah-masalah kelompok yang terkait dengan pendidikan, ya kami bisa memfasilitasi. Misalnya kalau pribadi, ya mau ketemu siapa ya kami. Terus kalau misalnya dia kelompok ataukah itu masalah besar seperti misalnya yang kami ancang-ancang sekarang adalah PLT, banyak sekali PLT kepala sekolah, ya kami akan diskusikan secara besar. Kalau itu masalah besar. Tapi kalau masalah pribadi teman-teman guru yang ditindas di apa, ya kami akan mendampingi secara pribadi. Nah, Pak Ketua, dengan energi baru ini kira-kira apa langkah yang dilakukan pertama yang menjadi prioritas dari skala prioritas dari Lapekom ini? Nah, kita melihat banyak tadi Pak Ketua mengatakan bahwa ada kepala sekolah misalnya yang sekarang PLT banyak nih. Betul. Nah, apa langkah prioritas yang harus dilakukan? Bayangkan Mas, banyaknya PLT kepala sekolah yang belum definitifkan. Itu sampai ada lagi kata-kata ini, di samping ini pare-pare kota jasa, kota pendidikan, kota niaga, dia juga kota PLT. Gimana? Gimana? Silakan dulu, Pak. Apa mau dilakukan ini? Di awal-awal. Dari hasil diskusi kemarin dan dari hasil masukan di Facebook yang baru muncul, itu maka kami mengerucut ke satu masalah besar bahwa terlalu banyaknya sekarang PLT kepala SD dan SMP. Dia sampai sekitar, kami akan cari datanya, tetapi sekitar 30-40-an. Malah sudah ada yang mengadu ke kami bahwa dia sudah angkat tangan, sudah ampun jadi PLT. Bukan ampun karena apa, karena tidak diangkat, bukan. Karena dia sudah terlalu lama dan tidak mungkin diangkat karena umur. Jadi artinya kalau seorang kepala sudah berpikir begitu, apalagi yang dilakukan kepala. Pak Ketua, ada lagunya itu, terlalu lama PLT, terlalu lama. Itu yang PLT. Dalam waktu dekat ada ya. Tadi malam kami sudah diskusikan untuk persiapan diskusi dalam rangka ini bulan insyaallah 28 Oktober, dan kami akan menghadirkan yang punya kebijakan. Misalnya kepala dinas dia punya kebijakan, ketua komisi DPRD dia punya kebijakan, terus BKPSD yang BKD sekarang, termasuk guru kepala sekolah yang sudah PLT lama sekali tadi. Itu yang akan menyampaikan pendapatnya, dan teman-teman Lapekom akan memberikan aturan-aturan semacam
rasionalitas terhadap kegiatan ini langkah prioritas ya ditempuh Iya, oleh LPKOM. prioritas untuk pertama ini kan Pertama tadi ini. setiap kami kan tiap bulan ada rapat. Iya. Ada Jadi diskusi, kalau ada rapat dilihat lagi apa yang sedang heboh Iya. sekarang. Bulan-bulan berapa kira-kira ini Pak Ketua? 28 Oktober insya Allah. 28 Oktober. Iya. Mulai itu ya Iya. di Parepare Malah ini ya. Iya. malah minta bantuan nih kerjasama ke Bincang Heboh Boleh. untuk live. Kami akan berencana live siap. streaming ya. Siap. Rencana di Lagota. di Lagota, Ya. boleh. Bukan di Lagoku, di Lagota ya. Iya, baik. Ada Kami kafe hanya baru, berharap resto mudah-mudahan baru di sana. tapi tentu dengan pendekatan teman-teman seperti kegiatan Lapekom beberapa puluh tahun yang lalu. Iya. Kalau narasumber yang kami panggil mereka pasti datang. Jadi Iya. kami hanya berharap itu terjadi dengan yang sekarang Iya. Oke. karena betul-betul kami akan memanggil narasumber yang betul-betul Iya. kompeten di bidangnya. Iya. Jadi bukan diwakili oleh misalnya kami undang ketua PGRI, Kemudian diwakili oleh wakil oleh ketua kami. ketuanya bukan. yang harus hadir ya. Karena kami berharap bahwa ini sudah pengambil keputusan. Iya, iya. Nah, oke, saya pikir itu. Jadi Oh, sebenarnya Oke, sip. Ya. Lanjut ke sebenarnya pembina. begini, kita pingin bahwa Iya. dia hadir supaya kita tidak supaya kita memberikan Iya. bahwa kondisinya seperti ini Iya. gitu. Jangan dia membiarkan kita untuk melakukan asumsi sendiri Iya, benar. karena kesalahan dia tidak hadir. Iya, Seperti iya. itu. Iya. Jadi mudah-mudahan bahasa ini bisa sampai ke yang kita undang Iya. dan itu bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu. Iya, Kenapa? Ada gejala saya lihat Pak di pemerintahan ketika misalnya dia tidak sesuai dengan pendapatnya masyarakat, dia menghindari itu. Iya, iya. Kita harap ke depan ini kami di Lapekom tidak minta apa-apa Ji. Iya. Kita mau bersama-sama mencerdaskan ini Parepare gitu. Iya. Kita mau aturan-aturan yang sudah kamu buat, Iya. jalankan dengan Iya. konsisten gitu. Iya, Jangan aturan itu dibuat kemudian kamu Kemudian aturan tutup itu- matamu sebelah gitu. Iya. Artinya itu untuk orang lain bukan untuk saya Iya, gitu. itu dia. Saya pikir begitu, Iya. Pak. Itu pengkhianatan namanya ya. Pak Pembina LPKOM mungkin kita ingin Pengkhianatan bertanya, komitmen. sebenarnya apa sih yang menjadi kekurangan dari kita khususnya di Parepare dia terkait dengan membangun dunia pendidikan kita. Kalau kita melihat stakeholder yang ada baik dari pemerintah maupun dari eksternal ini kan cukup potensi. Iya. Nah, kenapa bisa pendidikan sampai begitu agak sulitnya menurut kita ya? Iya. Persoalan contoh misalnya setiap tahun penerimaan siswa baru menjadi polemik. Hmm. Keluhan orang tua tentang mahalnya baju sekolah menjadi polemik. Kemudian belum lagi tentang mutu dan kualitas guru yang ada. Apa sebenarnya di sini yang terjadi, Pak? Sebenarnya Iya. Iya. di samping masyarakatnya kita cerdas, Pak, Iya. kritis, Iya. Iya. juga yang dikritisi itu kadang tidak mau mendengar. Iya. Sehingga itu berulang setiap tahun. Iya. Saya kasih contoh Pak, Lapekom itu sejak dia berdiri Iya. sudah menggagas bagaimana PPDB, Iya, PPDB. penerimaan peserta iya. didik baru yang transparan, Iya. adil, Iya. dan Keadilan. bisa diakses oleh semua orang. Oh, ya Iya, kan? iya. Transparan. Nah, transparannya ya. Iya, iya. Nah, itu kan nanti tahun kemarin ini baru kita bisa Iya. ada perubahan sedikit ada. dengan waktu diambil oleh dinas. Iya. Walaupun menurut saya juga masih ada kepentingan di dalamnya gitu. Iya. Kenapa? Masih. Karena kalau Mas Menteri ini sekarang kan sebenarnya pemerataan. Iya. Tapi yang terjadi di Parepare itu bukan pemerataan. Pendidikan yang Ada teratur beberapa dan sekolah, berkeadilan. Iya. ada beberapa sekolah yang enggan untuk berbagi. Ya, saya kasih contoh misalnya SMP 1, SMP 2. Iya. Ini kok terlalu banyak kelas. Kenapa harus seperti misalnya SMP 2 yang Seolah monopoli gitu ya. Areanya terlalu sempit kok dipaksakan untuk menerima 30 kelas lebih. Iya. Sementara banyak di sekolah lain di Oh, Parepare kalau ini dipikir memang di realitas pendidikan yang kita justru Parepare kosong ini, gitu loh. Iya. Ada perlu digelisahkan juga sebenarnya ini ya. Iya. Seperti saya kadang miris kalau melihat ini fakta Iya. bahwa sekarang kan siswa semasa itu sepertinya cuma limpahan dari SMP 2 dan SMP 1. Pernah diubah sebuah sistem bagus, Iya. hampir semua sekolah baik dari negeri maupun swasta tertampung. Iya. Hampir seluruh perwakilan sekolah ada di SMA 1. Iya. Tapi setelah ini sistem diubah lagi menjadi zonasi lah, menjadi akademik ini, kemudian tidak diperhatikan non akademik. Iya. Akhirnya kalau di kelas ditanya itu anak-anak hampir 99% kalau tidak SMP 1 SMP 2. Iya. Nah, kenapa? Karena sepertinya
Berarti apa sistem apanya yang berarti clear di sini? tujuan dari apa? Kadang tidak berkeadilan. Permen yang dikeluarkan oleh Mas Menteri ini tidak berhasil. Tidak berjalan dengan Berarti kan maksimal. ada apa gitu? Ada apa? Iya. Nah, Ya, Sementara gimana? Ya. sementara penanggung jawab pendidikan Iya. dari apa ya yang bertanggung jawab itu kan sebenarnya kepala dinas. Iya. Mestinya kepala dinas ini melihat itu sebagai sesuatu yang tidak bisa terlaksana. Kemudian apa yang harus dilakukan? Iya, Gandenglah orang-orang yang memang punya Iya. pikiran yang yang tidak berpihak kepada siapa-siapa untuk melakukan itu. Tapi jangan kemudian ada Iya. konsep tidak dijalankan gitu kan Iya, seperti itu, Pak. iya. Saya tidak tahu apakah ini sampai ke wali kota, tapi saya kok tidak Pak, saya sekarang menganggap Pak Wali Kota itu Iya. terobosan pembangunannya bagus Iya. dan bukan hanya pembangunannya, saya pikir di Iya. di pendidikan juga. Hanya memang mungkin input yang masuk ke beliau ini yang harus kita Iya. Oh, harus iya. ya termasuk di dalamnya PLT ini. Kurang jernih masuk. Ya, saya inputnya, katakan ke Pak Ketua, Iya. Ketua Lapekom, ini harus dicari tahu ini. Kenapa? Apa Apakah memang masalahnya ini? Ya, apakah memang PLT PLT tidak ini pernah sudah definitifkan. sampai Iya. sudah sampai dengan jernih seperti yang Iya. disampaikan Iya. oleh Pak Mamang Iya. ke wali kota, jangan sampai samar-samar. Iya. Jangan sampai samar-samar. Mungkin ya PLT ada, tapi tidak sebanyak yang dilaporkan misalnya, atau mungkin ada hal-hal lain yang Iya. yang PLT ini yang diuntungkan Iya. oleh dinas misalnya kan Iya, seperti iya, itu, Pak. iya. Atau dia tidak bisa Betul. atau dia tidak bisa mengambil keputusan, siapa yang harus Iya. ditempatkan di situ Bimbang kan dia. persoalan gitu. Bimbang dan ragu. Sebelum rehat nih, Iya. satu pertanyaan ke Pak Ketua Lapekom. Melihat banyaknya PLT nih, hampir 30 orang nih ya. Bahkan saya dengar sudah ada yang pensiun. PLT ini pensiun nih. Tragis nasibnya nih. Iya. Pensiun di PLT ya. Padahal mereka sudah memenuhi seluruh syarat sebagai Iya. calon kepala sekolah, kemudian pensiun dengan PLT. Wah, kasihan sekali itu. Saya mau nangis dengar itu. Apakah ini tidak membaca sebagai presiden buruk, sebagai tanda-tanda buruk nih di dunia pendidikan? Kenapa ada keterlambatan Iya. mendefinitifkan PLT kepala sekolah di pendidikan dasar di Kota Parepare? Gimana Pak Ketua? Yang jelas begini, Iya. seorang pemimpin mengambil kebijakan tentu dia ada apa namanya? Berbagai pertimbangan. Pertimbangan. Nah, sekarang pertimbangan-pertimbangan yang diambil inilah yang perlu kita bantu. Itulah gunanya LSM. Kita bantu memberi dia data bahwa ini loh datanya, ini loh efeknya. Nah, kalau sudah diberitahu seperti itu ya tentu sebagai manusia biasa, meskipun itu adalah hak prerogatifnya, dia harus memikirkan itu. Karena apalagi kalau slogannya selalu saya cinta masyarakat saya suka masyarakat saya, ya begini loh jalan keluarnya mungkin. Tapi LSM hanya menyampaikan, tetapi dengan data yang real, dengan aturan-aturan yang sesuai dengan. Pak Ketua tidak pernah terlintas dalam pikiran orang-orang Lapekom nih, termasuk Pak Ketua. Jangan-jangan, maaf nih ya, pemimpin kita, atau saya sebut saja, seorang wali kota terlalu fokus nih membangun berbagai infra yang cemerlang, yang akan menjadi mega proyek, kemudian melalaikan, melupakan gitu. Itulah gimana? banyak hal yang bisa terjadi kalau seorang pemimpin juga mengambil bisa terjadi, kebijakan. Bah itu bisa membuat pemikiran orang, bahasa gampangnya, membuat jadi fitnah. Bukan hanya itu, malah yang segelintir yang saya dengar, karena PLT-nya banyak, uang yang terkumpul banyak. Itu, tapi itu kan semua hak masyarakat untuk menyampaikan itu. Ini tadi makanya sebagai seorang LSM kita harus beritahu, lakukan loh sebenarnya ini. Karena kalau tidak dilakukan maka banyak efek-efek yang akan memberikan stigma negatif terhadap seorang pemimpin. Betul. Begitu saja. Pak Ketua, kami butuh diyakinkan ini sebenarnya ya. Kami sebagai masyarakat butuh diyakinkan. Kan banyak LSM di Parepare, bukan hanya Lapekom yang bergerak di bidang pendidikan. Banyak. Bukan cuma ini ya. Nah, bukan cuma Lapekom. Apakah memang iya ini kesiapan kemandirian Lapekom bukan hanya dari sisi misalnya infrastruktur dan lain-lainnya, tapi dari sisi kemandirian mentalnya? Apakah bisa mampu menembus yang namanya pemerintahan? Ini kan sangat sulit. Ada yang mengatakan bahwa kepala dinas pun tidak mampu untuk menembus kebijakan-kebijakan disampaikan kepada wali kota. Nah, Pak, kekuatan seperti apa yang ingin dilakukan oleh Lapekom ini? Jadi saya beritahu di Lapekom itu SDM-nya lengkap. Tadi dari pembina ada Prof. Siri, ada Pak Umar, ada Pak Dr. Farman Farid, ada Pak Prof. Amaluddin. Ada Prof. Amaluddin. Terus dari segi bawah tadi sudah saya jelaskan, termasuk ada dari segi media. Jadi tugas kami dan jangan lupa ada pengawas yang ada pengawas yang betul-betul bisa dengan begitu cepat informasi bisa ditahu. Tapi tugas kami adalah tadi kan kami akan melakukan secara ilmiah.
bahwa hasil diskusi ini loh hasil diskusinya. Iya. Iya. Nah sekarang kami akan beri rekomendasi dalam bentuk tertulis sebagai seorang tadi penyelesaian cerdas. Iya. Kami akan kirimkan surat ke beliau. Iya. Terus kami akan muat di media massa. Ya, Iya. kalau masih sudah itu dia baca, seperti yang bilang tadi, masa dia tidak punya perasaan, Iya. masa dia tidak punya pemikiran bahwa ini loh yang harus saya jalankan. Tapi Iya, ingat tadi, kalau ada pemimpin yang dikritik terus melakukan sesuatu, pasti ada efek-efek lain, termasuk fitnah yang akan timbul. Iya, iya. Ini Iya. yang harus tahu. Seperti tadi, barangkali begini, Iya. dan itu masyarakat sah-sah saja ngomong seperti itu. Iya, iya, iya. Karena sampai di situ jalan pemikirannya. Tapi- ya kan? Tapi Iya, kita Lapekom jalan pikiran Iya. kita adalah jalan Iya. pikiran cerdas, secara ilmiah kita Strategi yang tunjukkan. dilakukan bisa menembus ke penentu kebijakan ini. Iya. secara- Saya Kami begini. tidak pakai Iya. istilah menembus. Oh ya. Kami hanya melakukan secara ilmiah. Iya. Terus kami Yang punya secara orang-orang ilmiah, yang ya. bisa melakukan Iya. secara itu. Iya, iya, Kami iya. punya potensi untuk By itu. data begitu ya. Iya, Iya. kami By- tidak pakai by istilah data, betul. memaksa. Kami tidak pakai Bukan beda Iya. Jadi Lapekom itu sudah punya pengalaman Iya. 21 tahun. 21 Iya, iya. tahun betul ya. 20 Dan tahun insya yang lalu. Allah, dan kalau kita lihat dari awal sampai sekarang, Iya. biasanya apa yang Iya. diperjuangkan itu Lapekom itu bisa gitu. Iya, Kenapa? bisa Karena jadi kenyataan. ada hal mungkin yang Iya. yang kita miliki, Pak. Iya. Bagaimana Lapekom ini santun dalam memberikan memberikan Santun solusi dan kepada cerdas. Nah, strateginya pemerintah. tadi itu ya. Iya, iya. Tidak kemudian bahwa apa yang dikeluarkan oleh Lapekom itu kemudian tidak bisa didiskusikan. Iya. Nah, ini kan yang yang poinnya kan di situ, Pak. Poinnya Iya, di iya, situ iya, ketika misalnya kita menginginkan orang, bukan hanya pemerintah, Pak. Orang untuk mengikuti kita, Iya. ya kita harus ikuti alurnya dulu dia. Iya. Yang parah itu ketika misalnya kita sudah kita membodok-bodokkan mereka Iya. yang kita kritisi ini kemudian kita mau Iya. kita mau diikuti. Sebenarnya itu kalau- jadi persoalan, Pak. Iya, itu iya, jadi iya, persoalan. iya. Jadi saya pikir Lapekom akan masuk ke sana. Iya. Kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan juga ya. Jadi Iya. Iya. kajian kembali ya. apa yang mesti kita harus Strategi lakukan apa yang kalau misalnya dilakukan. strategi Iya. itu tidak bisa jalan. Dan insya Allah, Pak, bisa. Iya, iya. Jadi Iya. tetap kita harus informasikan bahwa cara Iya. bincang heboh tetap dalam konsistensi menjaga netralitas. Iya. Jadi orang-orang yang berbicara ini narasumber teman heboh kita sesuai Iya. dengan pendapat opini mereka. Iya, iya. Diberi kebebasan dan kemerdekaan berpendapat, dilindungi oleh undang-undang, silakan mau Iya. mengkritisi atau mau mendukung pemerintah tidak ada masalah. Dan Demikian juga nanti pendengar kita yang mau interaksi ya terserah juga. iya, iya, iya. Ya. Dan begini Bu Jagali, kenapa kita selalu mengangkat tema ini bersama Bang Dimas mengangkat tema pendidikan, karena kami melihat bahwa pendidikan ini sangat fundamental dalam membangun sebuah sangat. daerah. Bukan hanya daerah ya, negara pun Iya. sebenarnya harus dengan itu. Sangat. Akan Nah, tetapi harus Iya. kita sadari juga Bang Mama bahwa pendidikan selalu disakralkan dan kadang dianggap disepelekan, dilelekan. Iya, iya, dan iya, iya. terkadang yang cepat hasilnya instan Iya. itu lebih diutamakan. Katakanlah iya, iya, pembangunan iya. undang visi itu kan instan. Kalau pendidikan itu kan prosesnya sampai hari kiamat. Makanya Iya. dikatakan bahwa kejarlah ilmu sepanjang hayat. Iya, dan kita di sisi berikutnya Kalau kita- kalau pembangunan Iya. fisik dirikanlah bangunan untuk sepanjang berapa fee-nya. Iya, iya, iya. Dan Kan ke depan begitu. dan nanti kita akan berdiskusikan ini ya. Harus jujur toh. Oke. Kita akan nanti akan berdiskusi Ada terkait sesi dengan kedua. pendidikan ini ya. Benar. Kita kan tahu bahwa di Indonesia ini kurang apa sih SDM kita? Wah. Sumber daya alamnya kurang apa sih? Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ketika kita tidak menghubungkan dengan politik akan sulit untuk Wih, berkembang. dan kurang apa sih pencurinya untuk menguras negara ini? Nah, itu. Mikato. Sampai hari ini tujuan bangsa di Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, kita melihatnya masih belum belum berhasil ya. Oh. Seperti itu, masih jauh. Baik, kita akan nanti lanjut setelah Ya, kita tapi break. sebelumnya saya sapa dulu yang menyapa kita di Iya. lewat Facebook ada Pak Ketua Komisi 2, Iya. Pak Dr. Kamaludin Kadir. Assalamualaikum. Iya. Pak Terus Ketua Komisi kemudian 2. dari LSM Fokus Pak Yusdia Panriba Asis, Ya, Oh, iya. Pak pengacara. Pak Ya. pengacara, Iya. bosnya Radio Mesra. Iya, iya. Kami sejiwa. Wih. Wih, mantap. Iya, iya, iya. Ada Aci juga, ada Mas Anas dan Pak Iya. Senal ini semua Silakan mendengarkan. di sesi kedua bisa bergabung interaksi karena Boleh. di sini ada narasumber kita Iya. teman heboh 2. Pak Yus Satu dia dari kami ketua bisa masuk juga ya. ketua ya. baru yang Ya. terpilih. Baik. Dr. Said dan ada pembina juga pernah ketua Lepikom, Ya. Dr. Parman Farid. Kita kupas Ya, ya. tuntas mengenai tugas-tugas Ya. Lapekom ke depan. Ya. Kita lihat dulu. Anda masih
Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali. Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau teman-temanku makan ikan. Ikan apa mau makan? Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak. Betul sih Jena teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya warung makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan je mau makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua. Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato, Jalan Latas Saka, Tongrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813 555 13065 atau 0852 4161 4234. Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang nah. Rumah makan Patato. Bagus toh. Betul-betul heboh dan menghebohkan. Kesempatan terbaik memiliki mobil dengan harga yang super murah banget. Murah banget. Ayo ke Kala Toyota Pare-Pare. Kebijakan insentif subsidi pajak barang mewah PPMBM tahun 2021. Pemerintah memberi insentif subsidi sebesar 100% untuk masa pajak atau pembelian bulan ini. Artinya harga menjadi super murah banget. Tunggu apa lagi? Ingat ya, subsidi ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Oktober 2021. Kala Toyota. Ayo ke Kala Toyota Pare-Pare. Karena khusus untuk jenis kendaraan Toyota, insentif atau subsidinya mencapai puluhan juta rupiah. Subsidi ini tergantung dari jenis kendaraan yang Anda beli. Untuk info selengkapnya, segera hubungi Kala Toyota Pare-Pare, Jalan HM Arsyad Soreang, Kota Pare-Pare. Percayakan pada Kala Toyota, semua lebih mudah. Selamat datang di loket PDAM, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bu, terganggu sekali Kak ini mau bayar tagihan airku. Nah, ada sekerja jadi harus Kak lagi kesini membayar.
tertunda sih lagi pekerjaanku, Bu. Maaf Bu, gampang nih sekarang kalau mau Ki bayar tunggakan Airta. Bagaimana caranya, Bu, supaya gampang Kak membayar terus tidak terganggu pekerjaanku? Jadi begini Bu, bisa Ki bayar tagihan Airta melalui kantor pos, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Bank Mandiri, dan Bank BNI dekat rumah Tak. Selain tempat yang saya sebutkan tadi, Ibu juga bisa membayar di rumah saja dengan mendownload aplikasi di Play Store, PDAM Info, Link Aja, atau Dana. Oh, jadi sekarang sudah lebih simpel, Di. Biar di rumah Kak pelik membayar bisa, Ji. Jadi tidak terganggu nih pekerjaanku. Bayar rekening air Anda sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kini pembayaran bisa dilakukan melalui kantor pos, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Bank Mandiri, dan Bank BNI terdekat. Selain tempat yang disebutkan tadi, Anda juga bisa membayar melalui aplikasi di Play Store dengan mendownload PDAM Info, Link Aja, atau Dana. PT Prima Pesta, perusahaan pelayaran swasta nasional, kini mengoperasikan kapal jenis Roro KM Madani Nusantara untuk angkutan penumpang dan kendaraan, melayani rute Parepare Balikpapan setiap hari Selasa dan Jumat. Nikmati pelayaran Anda bersama kami, KM Madani Nusantara, dengan pelayanan terbaik dan berkelas serta fasilitas yang sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut hubungi PT Prima Pesta, Jalan Durian, Ruko nomor 2, telepon 0421 28888 Parepare atau pada agen terdekat di kota Anda. Berlayarlah bersama kami, KM Madani Nusantara. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik, di 102,8 FM saya Mesra kembali lagi untuk di pagi hari ini setelah kita jeda. Bisa dibuka layanan interaktifnya? Boleh. Dipuji kali? Kita buka layanan interaktif. Silakan di 085395350907. Tadi sebenarnya sudah bergabung Pak Ahmad Hala, Pak Adi. Nih, nah kayaknya ini sudah. Saya langsung terima atau? Langsung terima saja. Libatkan masyarakat. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Saya cuma menitip barangkali untuk Lapikom ini untuk didiskusikan mungkin dengan pemerintah karena mereka lebih Yang pertama mungkin ini soal pemerataan siswa. Iya. Ini kan sudah setiap tahun terjadi. Bahkan ada sekolah. Ini yang saya maksud SD ya. Iya. Ini ke sekolah 10 misalnya dia, sementara yang satu yang mungkin berdekatan itu 2 kelas lah terima. Hal yang diterima di sini yang dari sekolah yang kurang ini itu yang pertama. Barangkali yang perlu itu. Persoalan rolling guru juga kalau saya. Tidakkah bisa sebenarnya itu pemerintah merolling guru, misalnya dia yang sudah di bagian atas misalnya atas gunung sudah lama, anggaplah di Batu Kiki, di Lalangnya, itu guru ke bawah, kemudian yang dibawa ke atas lagi. Supaya juga mereka merasakan bagaimana yang mengajar di sana. Iya, itu yang kedua. Kemudian ada 4 ya, tapi saya singkat-singkat. Yang kemudian persoalan ketiga, barangkali guru ini tidak usah dibebani lagi dengan pengurusan persoalan keuangan. Administrasi, Iya, termasuk administrasi, apalagi memang persoalan keuangan, dana bos dan apa dan sebagainya. Janganlah
guru diberikan lagi beban untuk mengurus itu. Iya. Apalagi nih bersangkut dengan persoalan hukum, pusing mereka. Iya. Di administrasi Namin Agama bekerja lagi tentang persoalan keuangan. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin titik kepada LAPECOM tentang perlindungan hukum ke guru. Iya. Karena itu sudah sering terjadi guru dipolisikan apa dan sebagainya. Ini yang barangkali yang perlu didiskusikan dengan pemerintah. Bagaimana kira-kira ada perlindungan hukum terhadap guru? Karena kasihan guru sebenarnya sudah mengajar, cek ini persoalan si bawa siswa dikor lagi ke polisi. Saya kira itu ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Masuk ke menarik dari Pak Ahmad Hala ya terkait dengan persoalan tupoksi dari guru, kemudian juga pendistribusian juga sangat penting ya. Kita akan melihat bahwa ada SMA unggulan, SMP unggulan, SMP rujukan, kayak rumah sakit aja pakai rujukan. Oke, dari pemerataan distribusi. Oke, dari ketua LAPECOM, bawa pikirannya nih terhadap 4 pertanyaan. Kalau bisa dijawab satu-satu, saya cuma ingatkan yang pertama. Tolonglah LAPECOM suarakan itu. Yang paling penting saya tangkap adalah gimana pendidik tidak terlalu dilibatkan jadi orang perbankan. Hitung debit kredit, akhirnya ujung-ujungnya bisa juga tuh karena bukan skillnya di sana, itu bisa memperparah tuh, bisa malah dipolisikan juga gara-gara itu. Kemudian yang paling miris kita dengar adalah profesi yang mulia ini sering-sering kita dengarkan selalu disalimi, dipolisikan hanya soal-soal sepele, kan? Kemudian tadi ada distribusi guru, apa di guru? Ada seolah-olah guru ada rolling guru dibuang ke SMP ini misalnya. Seolah-olah kepala sekolah dibuang ke SD ini. Seperti kan bermuatan dendam politik kan? Seperti itu. Gimana nih LAPECOM nih? Dikotomi. Kalau saya mengharapkan di LAPECOM di area-area itu menjadi Dracula. Iya, ini kan humanis ya, tadi kemanusiaan. Kami sampaikan tadi bahwa kalau ada masukan-masukan begitu kita akan diskusikan di LAPECOM. Siap. Sudah itu kan di LAPECOM banyak kepala, jadi tentu banyak ide-ide yang akan dimunculkan. Itu sebenarnya yang intinya saja. Tapi kalau secara pribadi saya mau menjawab tadi, yang pertama adalah mengenai guru yang jadi bendahara, Bos. Alhamdulillah karena sorotan-sorotan sekarang aturan pemerintah itu guru tidak boleh lagi menjadi bendahara, Bos. Sekarang harus tata usaha. Aturannya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya masih ada seperti di SD masih pakai, SMA sudah tidak karena banyak tata usahanya memang. Kalau di SD kan tidak ada tenaga tata usaha kan? Nah, berarti biasanya ada lagi tata usaha lagi di SD, tetapi tidak cakap lagi dengan komputer atau apa. Sementara sekarang semuanya sudah sistem digital. Jadi biasanya kepala sekolah harus mengambil orang lain untuk dibayar untuk itu. Jadi tentu saja solusinya bagaimana ya? Kalau bisa Dinas Pendidikan bisa menganggarkan untuk sekolah-sekolah khusus tenaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai pemerataan guru, jadi ini terkait lagi, kita cerita lagi, sangat ditentukan oleh backup pemerintah. Pernah dulu kami terjadi bahwa di LAPECOM sudah lakukan itu dan sudah dipetakan siapa yang akan dibawa kemana berdasarkan potensi. Lama-kelamaan disusupi lagi kepentingan, belum keluar SK-nya sudah bocor di luar. Bocor ya, sudah heboh lagi, maka pengambil kepentingan tentu kan pengambil kepentingan punya ini ada apa kalau terjadi ini, kalau tentu karena daripada terjadi sesuatu ya batal lagi. Jadi tetapi kalau pemerintah punya keinginan kuat untuk itu, saya pikir mudah, dan itu memang jadi persoalan lama sampai sekarang. Belum, kalau guru sudah lama di suatu sekolah, baru dicerita mau dikasih pindah sudah heboh. Padahal ini kan demi kalau kebersamaan. Apa susahnya modelnya Anies dulu, waktu dia Menteri Pendidikan, dia tes dulu kemampuan guru. Fit and proper test. Baru lemahnya di mana, bukan sekedar itu sudah itu. Ini dicocoknya di mana, dicocoknya di mana. Tapi itu kewenangan ada sama pemerintah, pengambil kebijakan. Kami di LAPECOM tentu kalau nanti ke depan ada lagi seperti itu, ya tugas kami diskusikan, sudah itu berikan jalan keluar. Itu saja tugas kami. Rekomendasi lagi dengan secara cerdas itu tadi, rekomendasi. Jadi otomatis ini ditambah tugasnya LAPECOM ya. Ada 4 di sini dikasih tugas. Nanti PLT guru sekolah yang banyak ini, mungkin diskusi berikutnya gimana memang kita harus melihat itu ya. Itu yang tadi yang guru sering dipolisikan, hanya karena soal-soal seperti itu penting juga itu. Perlindungan guru.
Nah, di sana Guru, hal yang penting lagi kita akan tanyakan kepada pembina Lapekom bahwa seperti apa sih membangun infrastruktur yang ideal untuk sebuah pendidikan sistem ini, pendidikan yang berkualitas, mencapai pendidikan yang berkualitas. Tapi sebelumnya dulu kita rehat dulu dengan ada breaking news pukul 10. Oh iya. Ada breaking news sebentar. Sabar. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Insan Mesra, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Lintas Berita pukul 10 pagi bersama Dimas Akbar. Lintas Berita pukul 10 pagi hasil kerjasama Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM Parepare. Insan Mesra, inovasi dan keberhasilan Kota Parepare pada sektor menarik banyak daerah lain bahkan hingga luar Provinsi Sulawesi Selatan untuk datang berguru. Kini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang datang melakukan studi banding atau kaji banding terkait Kota Layak Anak atau KLA. Keberhasilan Parepare menjadi KLA predikat Nindya menjadi alasan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencontoh Parepare. Rombongan Pemprov Sulbar dipimpin Kepala Dinas P3AP2KB Sulawesi Barat, Jamila Haruna bersama sejumlah SKPD Sulbar, SKPD Mamuju Tengah, bahkan Ketua Tim Penggerak PKK Mateng diterima jajaran pemerintah Kota Parepare di Balai Ainun, Jumat 7 Oktober 2021. Di antara yang menerima rombongan Pemprov Sulbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Parepare Haji Andi Rusia, Sekretaris Bapeda Parepare Zulkarnain Nasrun, dan yang mewakili Kepala Bapeda Samsudin Taha, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare Adi Hidayat Saputra, SKPD terkait lainnya, dan Forum Anak Kota Parepare. Jamila Haruna mengungkapkan mereka datang berkoordinasi dan berkonsultasi terkait predikat Nindya Kota Layak Anak yang diraih Parepare, karena Provinsi Sulawesi Barat juga berharap bisa meraih predikat yang sama. Makanya perlu ada pembanding sehingga predikat itu bisa dicapai oleh Sulawesi Barat. Dirinya berharap agar pemerintah Kota Parepare dapat memberikan ilmunya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kepala DP3 Parepare Andi Rusia mengemukakan untuk mencapai KLA kategori Nindya diperlukan koordinasi kolaborasi yang terintegrasi pada semua stakeholder. Semua SKPD harus dilibatkan. Hal terpenting dibutuhkan kerja tim dan terintegrasi dari SKPD serta dukungan pimpinan daerah, dalam hal ini wali kota, untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Inilah salah satu poin penting sehingga Kota Parepare mencapai predikat Nindya. Senada dengan itu, Sekretaris Bapeda Parepare Zulkarnain Nasrun mengungkapkan bahwa untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak, setiap kegiatan harus ada payung hukumnya seperti perda atau perwali serta inovasi terkait keterlibatan anak. Zulkarnain menjelaskan Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan berbasis komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terintegrasi. Parepare 2017 dan 2018 dalam penilaian Kota Layak Anak meraih predikat Pratama, kemudian pada 2019 meraih predikat Madya, dan pada tahun 2020 menjadi Nindya. Komitmen pemerintah Kota Parepare terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terintegrasi diwujudkan dalam regulasi Perda nomor 12 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak, rancangan Perda Kota Layak Anak dalam tahap terang Perda dan telah diuji publik, serta adanya perwali tentang rencana aksi daerah RAD KLA 2020 sampai dengan 2023. Kemudian menetapkan klaster Kota Layak Anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan dan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, penempatan waktu luang dan pengasuh alternatif dan perlindungan khusus. Parepare juga melibatkan lembaga masyarakat diantaranya Tim Penggerak PKK dan Bayangkari. Juga ada dukungan dari dunia usaha. Tidak kalah pentingnya dukungan media massa cetak, online, dan elektronik dalam menyebarluaskan informasi tentang Kota Layak Anak. Di samping itu, Parepare mengoptimalkan peran Forum Anak. Zulkarnain menandaskan inovasi dari setiap SKPD juga mendukung Kota Layak Anak seperti inovasi Dinas Dukcapil bernama Adidaya, inspirasi sekolah anak pasar, inovasi kelas ibu hamil di sekitar pantai, inovasi Okday, sehari belajar di luar kelas, dan inovasi Oda oleh Puskesmas Madising Namario. Demikian tadi telah Anda dengarkan Lintas Berita pukul 10 pagi.
hasil kerjasama Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM Parepare. Masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Untuk pagi hari ini dan silakan nanti yang mau bergabung kita tunggu. Ya. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu beberapa komentar yang masuk ini. Ya, silakan. Dari Puji Kaleh. Ya. Dari? Yang pertama dari pemilik Sejiwa. Oh, iya. Wih, alhamdulillah. Kambing sejiwa. Apa alhamdulillah Sudah kasih makanan gratis yang Kambing hitam. kalau gratis, Lapeko ndak muncul, maka insya Allah akan tertangani dengan baik itu. Bukan lagi oleh. Pak Gombal. Sampai disuplai dengan kambing sejiwa. Gombal yang tulus ya. Satu kambing. Dari Aci, kenapa tidak langsung angkat saja, masa PLT terus? Apakah mungkin PLT itu magang atau ajang uji coba dari kepala sekolah? Oh, mungkin magang. Macam. Iya. Saya sepakat dengan Dr. Parman Parit, harusnya sekolah itu tidak terlalu banyak kelasnya. Masa ada sekolah sampai kelas 1C untuk SD? Iya. Ya, Yang penting dia silakan. berkelas. Iya. 1E. Iya. Satu-satunya Kayak pangkat ASN ya, 4E. Satu-satunya profesi yang berkelas adalah guru. Oh iya, banyak Karena- kelasnya ya. Karena banyak kelasnya. Oh, betul. Iya. Oke. Baik, silakan. Oh, sebelum kita terima lagi Iya. penelpon interaktif, Iya. perlu saya sampaikan bahwa kontribusi Iya. Lapekom dalam perjalanan organisasinya ini Iya. harus diingat dan diapresiasi adalah mereka juga terlibat secara aktif, bahkan Iya. menyusun draft Perda Iya. Pendidikan yang sampai sekarang saya tidak tahu apakah sudah diimplementasikan, Iya. dijalankan atau tidak. Yang jelas Iya. ada perda baru lagi Ada ya. perda baru. Oke, siap, kita dengar terima penelpon. Baik. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kula deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kula de totu yang Iya. kemana ngukutu. Iya. Papa mula Ah. adik-adik dokter itu Mengecil suaranya Pak Ji, mengecil, kasih besar Ki, kasih dekat Ki. kadang-kadang Iya. memang kalau tidak marah Ki itu apa-apa, Iya. dia mengecil Pak. Bukan marah ini Pak, bentuk ketegasan. Oh, Iya. begitu dah. Iya. Iya. Jadi Silakan, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ada dua Iya. adik yang datang sebagai narasumber, Iya. semuanya berlatar belakang doktor. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang satu Dokter masuk Pak Iya. Zainal Said itu Iya. ketika saya pernah berkunjung ke SMA Negeri 5. Malaysia. Oh, Malaysia. Sudah ingat Pak Dokter ya? Iya. Iya. Tadi Pak Dokter Said meraba-raba ini, siapa ini suara kayak kenal? Hah? Iya. Iya. Tidak usah nih kalau meraba-raba itu. Iya. Saya ingat bukunya Idrisoh Iya. yang meraba gajah dalam gelap. Kaya. Jadi kalau anunya acing tadi, kemudian dia mengatakan karena saya tidak sempat monitor tadi, Iya. baru saya masuk, mengatakan bahwa kenapa banyak kelas Iya. di sekolah-sekolah Iya. Terutama SD. ada sampai C. Iya. Itu kan salah Iya. satu apa namanya di mata saya ya, saya yang beranggapan Iya. bahwa itu salah satu contoh manuver yang dilakukan oleh pengelola sekolah bagaimana menambah income per kapita secara pribadi Macet tuh ya. Melakukan akrobat ya. maupun Strategi marketing lah. Iya. strategi marketing Iya, banyak iya. dalam begitu. Iya. Nah, ini mungkin bagaimana pendapatnya, jangan personal. Iya. Pak Parman mau. Pak Parman mau memberikan penjelasan. Iya. Yang kedua, Iya. Pak Parman juga yang berikan penjelasan. Iya. Iya. Siap. Yang kedua adalah ini kan baru-baru kita disuguhkan Iya. pelantikan rektor
Iya, iya. Ya. Institut ITBH. Teknologi Baharudin. Bahtiar Yusuf Habibie. Iya. Habibie memang jadi panutan untuk masyarakat Ikon. Parepare, Iya, iya. khususnya dan Indonesia pada umumnya. Iya. Mulai kecerdasan beliau, Ya. kita tidak bisa itu. Namun secara pribadi, Iya. tidak sependapat dengan orang-orang tentang kesetiaannya terhadap istrinya. Iya. Artinya kan begini. Cinta sejati. Iya, cinta sejatinya itu berkeadaan. Karena beliau pernah tinggal di negara liberal. Oh. Ya. Iya, 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 iya. Kita juga tidak tahu Iya. bagaimana Istri kita? Tidak, jangan istri kita. Bagaimana Ada lagi. Tapi kalau saya merujuk kepada bukunya yang pertama Iya. tentang Habibie yang ditulis oleh Puan Mahmur Iya, iya, iya. dari Parepare Iya. lewat ASEAN, Iya. buku pertama tentang Habibie yang saya baca. Iya. Nah ini kan ITHB ke IT, maaf kalau saya salah. Bukan IBH, ITH. Iya. ITBH. Iya. ITBH. ITBH. Iya. Jadi maaf kalau saya salah. Baharudin. Habibie. Karena di mata saya juga itu Bukan juga Iya. Baharudin. selalu memang salah tentang itu institut. Iya. Iya. Mulai dari kemarin itu Iya. saya menyaksikan itu kan ada terbentuk sebelum wali kota Pak TP kalau saya tidak salah ya, sudah lama dirintis itu. Ya. Sudah lama Jadi dirintis bisa ya. karena Iya. saya ada di Bandung waktu itu, Iya. mantan kepala dinas pendidikan, Hmm. telepon ke Iya. Kementerian Pendidikan. Iya. Jadi nomor surat saja dikasih tanpa surat, itu yang saya ketahui Ya. tentang Habibie. Iya. Apa ITH? Iya, iya. Pendirian itu. Lanjut, kita disuguhkan mau menerima dia mau menerima Mahasiswa. mahasiswa Iya. yang sampai hari ini tidak pernah terwujud. Iya. Atau ada yang selesai Sudah karena sudah. rektornya sudah dilantik. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Belum. Jadi apapun argumennya orang-orang Iya. tentang Baik. melegalkan itu, membenarkan itu Pelantikan. rektor, saya kira kita semua dipabele-bele. Iya. Iya. Apa yang mau dipimpin rektor kalau struktur belum ada? Iya. Tidak ada kan strukturnya? Iya. Mana kampusnya lagi tidak ada? Ada nih kepala bidang Kak di situ. Mana? Iya. Baik. Tidak ada mahasiswa-mahasiswinya. Iya. Ada. Masih Ini kan tersebar namanya di Indonesia. artinya beleng juga saya. Iya. Pertanyaannya apakah ideal diangkat rektor, dilantik sementara gedung dan fasilitas seperti mahasiswa lainnya belum ada seperti itu. ada. Ya. Ya itu. Bagaimana Makanya- persyaratannya nanti Pak Dr. Parman menjelaskan Iya. persyaratannya pasti, ya. Pasti Pak Parman itu Dia paham. Ya, termasuk Pak Dr. Said ya. Bagaimana Menyampaikan Iya. pembenaran. Iya. Dan saya salut kepada Lapekom Iya. awal berdirinya itu. Hmm. Alhamdulillah. Iya. Kalau istilahnya Pak Saran Dracula, tidak pernah menjadi Dracula. Bukan Dracula. Iya, biasa-biasa Ji. Iya. Tapi satu persoalan, Iya. ketika ada keberpihakan, pasti kita tidak berpendapat rasional. Oh. Ya. Itu ketika kita ada keberpihakan itu Pak, tidak ada. Nah. Pasti kita Iya. Dan saya sudah tanyakan tadi Pak tentang kemandirian mental ya. Kemandirian mental dan kemandirian finansial ya. Ya. Finansial. Iya. Itu juga membuat saya kabur kalau kau bilang seperti itu. Iya. Yang saya maksud Mamang, Iya. misalnya Pak Parman ini misalnya, Iya. dia berpihak kepada Misalnya. penguasa, Iya. pasti berpikiran irasional. Begitu ya? Pasti begitu Pak, bukan saja Pak Parman berpikir seperti itu. Baik. Makanya biasanya sebelum saya berdebat Iya. atau saya sering pendapat dengan orang, Iya. saya selalu sampaikan, Anda harus jangan lihat Independensi. independen. Iya. Iya. Baik. Iya. Jadi Iya. pasti Pak Parman juga mengatakan bahwa tidak ada undang-undang dilanggar dan saya tidak mau polemik. Saya juga mengatakan bahwa itu pelanggaran besar.
mengelola pendidikan, Iya. dosen-dosen yang ada di sekitar kita, Iya. baik yang berlatar belakang doktor, pasti mengatakan itu begini. Tapi insya Allah Pak Parman pasti juga punya alasan tersendiri. Iya. Saya juga tidak mengatakan dia berpihak. Iya. Tapi kalau saya dengar-dengar sih atau saya baca-baca gitu, Iya. pandangannya Baik. keliru itu Adindaki sebagai Iya. seorang dokter. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Iya. Rudi. Menarik ya. Oke, saya ke ketuanya dulu, ketua LPKOM ya. Iya. Walaupun minta ke Parman tapi ke ketua LPKOM dulu. Iya. Karena beliau terlalu banyak tahu tentang itu. Boleh. Dijawab dulu atau masih dari telepon? Kita terima dulu ya. Terima dulu aja sekalian ya. Kita sudah ingat pertanyaan. 3, kita tutup setelah 3 ini dulu ya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya. Ya. Ya. Iya. Saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan Pak Iya. Mamang, Pak Iya. Bagus. Iya. Seberapa parah memang dunia pendidikan kita ini diperparah sehingga Iya. tapi kok harus muncul lagi? Iya. Seberapa parah dunia pendidikan kita ya? Seberapa parah Iya. dunia pendidikan kita ini diperparah sehingga Iya. muncul lapekong turun gunung. Bangkit lagi, seolah-olah bangkit dari kubur. Iya. Sekalipun memang kita masih dalam Iya. sedikit skeptis bahwa apakah memang juga lapekong ini mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, itu yang bilang Pak Aisudin tadi, apakah mampu ketika kita berkawan baik dengan penentu kebijakan? Sementara lapekong ini kan juga identik dengan kegagalan kontribusinya kegagalan dunia pendidikan di Parepare. Iya. Ya. Artinya saya katakan begitu. Ada apa yang menjadi kerja-kerja lapekong itu kan itu dianggap menurut sebagian orang itu adalah sebuah kegagalan. Iya. SMA unggulan itu yang sistem sekolah cerdas itu meraup APBD banyak sementara tidak diformulasi dengan baik. Itu tidak berkeadilan. Hanya diperuntuk pada orang-orang yang mampu dan orang-orang yang memiliki finansial yang cukup. Seperti itu Pak Mamang. Sementara ekonomi masyarakat lemah. Dan hak mereka untuk dicerdaskan ada di bangsa. Iya. Yang kedua adalah pendidikan yang tidak aplikatif sampai hari ini. Iya. Itu kan kontribusinya Lapecom di situ sangat besar dan saya bilang bahwa dia adalah penggagas semua itu, tapi ini yang makanya saya bilang ini identik dengan kegagalan dunia pendidikan. Maksudnya tidak perlu ada sekolah SMA unggulan, semuanya harus unggul. Semua SD harus unggul, SMP harus unggul. Iya. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi apapun itu sebagai sesama lembaga Iya. Sesama supir jangan saling mendahului. Iya. Tapi itu tadi kira-kira seberapa besar separah apa ini dunia pendidikan di Parepare kemudian harus turun kaki ya. Apa jurus itu yang akan digunakan untuk itu? Apa jurus yang akan dilakukan? Tapi sebenarnya si kegagalan itu menurut saya yang tadi yang saya katakan itu hanya secara kelembagaan. Yang kemudian orang-orang yang ada dalam Lapecom itu kan sukses semua. Istilahnya punya tanggung jawab moral dengan kegagalan pendidikan yang ada di Parepare misalnya kalau gagal. Lembaganya memang identik dengan kegagalan dunia pendidikan Pak Mam. Tapi orang-orangnya Lapecom kan sukses untuk mengisi semua jabatan-jabatan yang strategis. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik juga kenapa sih harus kita membuat SMA unggulan misalnya dengan notabene memerlukan biaya yang tinggi. Masyarakat ini kan ekonominya lemah. Sementara hak mereka adalah mendapatkan pendidikan yang mantap. Ya, baik. Ya, saya bacakan dulu satu komentar lagi sebelum lanjut. Dari Pak Adi Mulyadi. LSM harus menggunakan fungsinya sebagai sosial kontrol, bukan sebaliknya. Seperti suka 86 dan cenderung masuk angin bila dapat proyek. Aduh. Siapa tuh? Siapa itu? Iya. Sependapat. Baik. Ya. Silakan saya ulangi saja untuk mengingatkan. Iya. Udah paham? Iya. Baik. Sip. Baik, makasih Kanda Udin. Jadi saya jelaskan meskipun saya sebenarnya tidak dalam kapasitas harus menjelaskan.
Ya. Karena kita tanyai dan saya tahu. Memang Lapekon awalnya yang jelas mulai dari penyusunan proposal. Kita mulai sampai ujung-ujungnya dan setelah keluar apa istilahnya itu SK pendirian ITH 105, itu sampai di situ kami dan teman-teman yang lain bekerja. Setelah itu kami sudah di luar sistem, sudah diambil alih oleh pemerintah. Tapi ini sedang berjalan. Tetap kami mengikuti proses perjalanannya, Pak. Nah, karena sudah punya SK pendirian dari Dirjen Pendidikan Tinggi, maka sebenarnya dia sudah harus ada anggaran karena dia universitas negeri. Itu hari ditunda karena COVID dan semacamnya. Tetapi tahun ini untuk penerimaan dosen ada nomenklatur untuk penerimaan pegawai negeri, karena itu kan usulan-usulan kami sebelumnya, bahwa kami butuhkan 3 jurusan, kami butuhkan 15 dosen untuk langkah awal, untuk membenahi yang lain. Itulah makanya untuk tahun ini, dan mungkin banyak orang tidak tahu, PNS-nya ITH mau diterima 15 orang, 5 dosen dan dari 3 jurusan. Ditambah dengan kalau tidak salah 6 atau 8 tata usaha. Itu kewenangan Kementerian Pendidikan. Tidak ada kewenangannya orang-orang di sini karena ITH ini sudah masuk di Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ada pelantikan rektor? Itu kewenangan Kementerian Pendidikan. Karena ini kan negeri. Berarti negeri ini awal sudah harus ada rektornya. Maka tugasnya adalah dia sampaikan ke pengelola pembuat awal, ke Bapak Pemerintah Kota Parepare, Pak Wali. Maka Pak Wali mengambil induk seman Unhas. Karena dia pun tidak punya kewenangan ke sana. Maka Unhas lah sebagai induk semang ITH. Orang tua. Pihak Unhas mengirim 4 kalau bukan 5 nama untuk dilantik jadi rektor. Begitu ceritanya Pak Kandaudin. Maka pihak kementerian supaya ini bisa berjalan, maka dia lantiklah rektornya. Pertanyaannya kenapa bisa dilantik? Nah, belum ada yang lain. Dialah nanti yang akan menentukan ke bawah. Pada saat sudah diterima nanti PNS-nya, dia akan tentukan wakil rektornya, dekannya, wakil dekannya. Menyusun strukturnya ya? Iya, dia akan membuat strukturnya. Karena ini juga akan digunakan untuk mewawancarai nanti PNS yang masuk. Karena itu dari hasil tes apa namanya itu CPNS, tentu kan yang mewawancarai adalah rektor dan kewenangan dari rektor ini yang membentuk struktur ke bawahnya. Nah, itulah nanti yang akan mewawancarai. Dan sekarang pertanyaannya, mana gedungnya mana? Semua gedungnya sudah ada, semua infrastrukturnya ada. Silahkan rektor bekerja, apa yang aku bisa lakukan? Itu pertanyaannya nanti. Semua sudah disiapkan. Mengenai ada apa-apa ya lapor ke pusat, ke kementerian. Tidak ada ininya, tidak ada ininya. Masukan kritikan ke kementerian ya. Iya, karena dia adalah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Sekarang pertanyaannya, kalau nilai dosennya ada, terus gedungnya tidak ada apa dan semacamnya, ya ini kan PNS yang sudah diangkat 15 orang. Mungkin saja dibawa ke UNAS atau ke UNM, dipekerjakan sambil diproses lagi di ITH. Yang jelas dia sudah resmi jadi negeri, itu yang saya tahu. Dengan SK 105. Kalau dia sudah resmi jadi negeri, maka semuanya terkait dengan pembiayaan apa dan semacamnya, itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Pak Dokter ya. Jadi kita simpulkan di sini penjelasan dari Pak Dokter bahwa kerja-kerja nyata dari ITH sudah diambil alih oleh Dikti, oleh pusat, oleh Kementerian Pendidikan, dan segala yang terkait ITH sekarang tidak tertutup pintu fitnahnya ke Lapekom, tertutup pintu fitnahnya ke pemerintah Kota Parepare. Jadi apapun maunya dan apapun yang terjadi soal ITBH itu adalah urusan Kementerian Pendidikan dan resmi. Jadi resmi aja terseria ya jelas boleh memfitnah tapi jangan lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah itu boleh memfitnah asal jangan lebih kejam dari pembunuhan. Kalau begitu memfitnah saja ya. Oke, ada pertanyaan normatif nih dari Kandaudin. Termasuk tadi. Gaji, mereka bicara mana kok, tapi ku tahu aku sistemnya ada nilai tawar begitu. Apalagi si Poji lemah juga. Tapi ada satu hal yang saya sebagai pemerhati pendidikan juga melihat bahwa insya Allah Lapekom kemungkinan inilah benteng terakhir ya. Benteng terakhir kita dari dunia pendidikan. LSM seperti itu. Kenapa? Karena sangat tegas. Jikalau ada yang mengatasnamakan pengurus Lapekom, ada pengawasnya kejam di belakang ya. Saya akan pecat
tidak dengan hormat. Saya Iya. yang pecat tuh. Ada pengawas di sini ya. Iya, Saya akan pecat mengatasnamakan Lapekom untuk minta uang, proyek dan segala macam. Doktor, apakah dia profesor atau saya tidak pandang, saya yang pecat. Ya, kita tahan dulu mungkin ada yang sebagai masuk tugasku ini, ya. penting. Boleh, belum penting kayaknya ya. Silakan. Oke, karena waktu tahan. juga. Iya. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Bincang heboh ini semakin abstraktif dan demonstratif. Yang saya kira ini merupakan suatu hal yang harus kita apresiasi semua. Baik. Ya, terima kasih Pak Haji. Narasumber yang jelas kita akui kompetensi dan komitmennya. Baik. Kemudian terkait dengan persoalan pendidikan di Parepare, saya ingin istilahnya menyampaikan ke narasumber Pak Dr. Zainal, kemudian Pak Dr. Farman, bahwa saya melihat selama ini interaksi kita dengan pemerintah kota, apakah melalui LSM ataukah curahan hati, itu sepertinya kurang responsif. Ya, minggu lalu kita ke DPR atas nama LSM Fokus untuk meminta agar pemerintah kota mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Tatap muka, Namun sampai hari ini tidak ada realisasi yang kita harapkan. Iya. Nah, inilah persoalan kita, bahwa jangan sampai Lapekon ini meskipun dia terlahir kembali jangan sampai Lapekom ini kerja-kerjanya hanya sebatas diskusi, rekomendasi. Akhirnya sama juga dengan apa yang telah kita saksikan hari-hari ini. Ya, kalau kita tanya Dinas Pendidikan, kita tanya Dewan Pendidikan mengenai sekolah tatap muka ini, mereka secara jujur mengatakan kita sudah sampaikan. Semua sudah siap. Nah, yang jadi masalah ketika leadership kita ini, Bapak Wali Kota, itu tidak responsif terhadap persoalan. Ya, apakah Lapekom mampu mengeluarkan satu petisi misalnya? Atau strategi lain? Iya, strategi lain. Karena kalau mau maaf, saya melihat selama ini diskusi-diskusi itu sekarang menjadi dokumen belaka, rekomendasi juga seperti itu. Mungkin juga perlu nanti sekali-sekali lah, selain diskusi juga kita aksi, demonstrasi. Karena ini yang cocok tidak di Parepare. Iya. Pas. Kan? Dr. Said siap. Kita tahu Bapak Wali Kotanya ini seorang terakhir. akademisi, tapi memang yang namanya diskusi, yang namanya apa, itu kurang mendapat perhatian. Ya, ini yang saya khawatir. Nah, oleh karena itu saya minta seberapa jauh komitmen daripada Lapekom yang terlahir kembali ini untuk membawa perubahan. Terlahir kembali. Ya, kenapa? Karena saya melihat selama ini dunia pendidikan di Parepare ini terlalu politis. Semua berdasarkan hitung-hitungan politik. Coba waktu acara Porseni di Barro, PGRI, baru pertama kali sejarah Parepare itu peserta yang hadir di sana itu tidak sesuai yang seperti biasanya. Karena ketua PGRI-nya berbeda haluan politik dengan wali kota. Ini baru contoh sederhana. Ya, termasuk juga pembelajaran tatap muka. Beliau, Pak Wali, katakan kita menunggu kebijakan dari Presiden. Kalau sudah ada izin, sudah boleh. Sekarang semua Menteri Pendidikan sudah membuka peluang, daerah tetangga juga sudah. Tapi sampai hari ini tidak ada konsistensi. Nah, yang kita harapkan bagaimana Lapekom ini hadir, kita bisa harapkan. Apalagi kita tahu orang-orang yang di situ saya tahu persis punya komitmen yang kuat. Nah, bagaimana itu menggalang suatu kekuatan. Karena apalagi yang namanya dokter itu kita harap mereka ini menjadi jarum masyarakat. Menyampaikan kebenaran itu benar. Terkadang juga ini mungkin fenomena seperti di perguruan tinggi, seperti UI, seperti di ITB. Sekarang itu mereka semua tersandra dengan kekuatan politik.
Nah, ini masalahnya. Hal seperti itu juga saya lihat terjadi di Parepare. Maunya kita ini, para akademisi ini berbicara apa adanya. Jangan misalnya ketika di satu panggung dia berbicara pada yang lain karena melihat gelombang ombak terlalu tinggi. Lain lagi bicara. Ya, itu saja mungkin yang sederhana dulu ini pembelajaran tatap muka. Karena saya sedih Dewan Pendidikan dengan suara yang mirip sampaikan ke saya, Pak, sebenarnya kita ini sudah mau. Tapi wali kota yang tidak mau. Jadi saya harap bahwa apakah menunggu sampai masa jabatan wali kota Parepare ini berakhir, Lapeko mampu membuat sebuah terobosan, misalnya mengeluarkan rekomendasi bahwa tetap muka sudah bisa dilaksanakan. Itu saja dari saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Lapeko bisa menembus rimbunnya pohon beringin. Telepon karena soal waktu masih ada beberapa pertanyaan dari telepon interaktif yang kita buka ini belum terjawab. Secara normatif gimana nih? Tadi si Malakama nih, banyak kan orang-orang kalau tidak di sistem, apalagi atas nama LSM biasanya itu kan terlihat bahwa dia adalah pejuang sejati sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi ketika sudah bersentuhan dengan duit, tawar-menawar, termasuk faktor kedekatan, kadang juga itu mempengaruhi. Silakan. Silakan membela dirimu. Bukan pribadi. Siap. Jadi bisa saja Pak Sahran dekat dengan Pak Wali, Pak Sahran dekat dengan kepala dinas. Tapi kalau lembaganya tidak setuju. Tidak ada keputusan yang diambil di Lapekom, Pak. Itu berdasarkan pribadi. Selalu harus melalui rapat. Kolektif. Siap. Jadi jangan Anda berpikir bahwa kalau misalnya Anda dekat dengan Pak Wali, Pak pengawas, kemudian Bapak mau diikuti oleh Lapekom pun enggak. Kejadian itu tidak pernah terjadi di Lapekom selama 21 tahun ini, Pak. Jadi bisa saja Pak Sahran mengatakan bahwa saya punya pendapat seperti ini, ketika itu dibawa ke rapat pendapatnya Pak Sahran tidak ya silahkan Pak Sahran sendiri yang jalan. Betul. Lapekom tidak mau ikut campur. Itu yang pertama. Jadi memang di Lapekom ini Pak, komitmen teman-teman di sana masih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena itu hasil dari rapat. Jadi bukan pemikiran sendiri secara parsial. Kemudian ada tadi pertanyaan kenapa baru muncul. Saya pikir ini memang harus saya jawab dengan jujur. Separah apakah pendidikan? Terserah saja ada. Sehingga Lapekom harus gunung. Memang ada kegalauan kemarin Lapekom terus terang di zamannya Pak Sahran ini. Saya harus mengkritisi juga beliau. Silakan Anda saling mengkritisi. Silakan sekretaris. Karena terlalu banyak pengurus Lapekom yang duduk di terlalu subur di kepemimpinan. Termasuk di dalamnya juga kemarin kan Lapekom itu masuk Pak Kadis. Wong Ucu itu masuk di struktur. Dan inilah yang saya tidak setuju sebenarnya. Tapi karena mayoritas teman-teman di Lapekom waktu itu setuju dengan kondisi seperti itu, ya terjadilah. Dan ada pembuktian bahwa apa yang kami pikirkan hanya memang kalau suara di Lapekom waktu itu, ya terjadi. Nah sekarang setelah kita sadar bahwa tidak bisa seperti ini Lapekom terus menerus, ya ada energi baru yang ditawarkan oleh Pak Ketua, dan saya pikir ini yang kita akan perjuangkan gitu. Betul. Berarti ada aturan ya? Ada aturan. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya separah apa, saya pikir pendidikan di Parepare ya tidak parah-parah amat lah. Jadi ada beberapa item itu yang selalu disuarakan, seperti misalnya yang disuarakan Pak Aji tadi, Pak Rahman Saleh, tentang pembelajaran pada saat pandemi ini kan sebenarnya sifatnya tentatif Pak, karena pandemi ini tidak tidak selamanya seperti ini ya. Kemudian saya pikir pemerintah juga sudah berpikir. Saya langsung tadi WA Pak staf ahli presiden, staf ahli wali kota, sudah ada jawabannya Pak, bahwa hari Senin itu insya Allah sudah ada pilot project untuk PTM, tatap muka. Dan ini sebenarnya bukan hanya baru ini saya sudah berapa minggu ini saya selalu komunikasi dengan tim COVID, dan alhamdulillah ya mereka yang bekerja gitu, dan katanya disposisi terakhir Pak Wali sudah oke gitu. Artinya ya hari Senin sudah bisa jalan. Berarti dokter pertimbangan udah terjawab. Jadi dia bersabar saja menunggu. Jadi saya katakan bahwa tidak parah. Kemudian yang memang harus mendapat perhatian lebih ini
yang menurut kami dari Lapekom ini tentang pelaksana tugas. Ya, PLT yang terlalu ini banyak. luar biasa Pak, luar biasa dalam sejarah Parepare gitu. Iya. Sampai hampir 40 PLT terjadi. Ada yang sudah pensiun? Dampaknya itu sangat luar biasa untuk pendidikan. Iya. Ya termasuk di dalamnya semangat kerja kepala sekolah yang hanya PLT, kemudian kedua PLT ini PLT. Sebutannya tidak bergengsi. Ya, kemudian ya itu tadi PLT Materu. Iya. Kesannya memang tidak bagus ya kalau PLT gitu. Jadi inilah yang kita mau diskusikan Pak Said ya. Kita mau cari tahu apa sebenarnya apa yang terjadi dengan PLT ini. Jadi bukan hanya diskusi Pak, diinginkan Parman Said harus ada tindakan memang yang ada. Betul, nanti kan akhir dari itu kan kita akan keluar rekomendasi. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Said tadi, Pak Ketua tadi, bahwa kalau misalnya kita sudah rekomendasikan tapi masih itu terjadi, kan ada poin-poin penting yang bertentangan dengan aturan. Ada langkah apa? Ini bisa kita advokasi, Pak. Bisa advokasi. Pembina. Jadi soal Lapekom sebenarnya di sini pengawas juga dari wanti-wanti dari awal. Iya. Karena ini adalah LSM yang sangat mandiri dari sisi finansial. Kemudian pengawas memberikan jangankan di soal finansial itu untuk mandiri, untuk tidak ngemis-ngemis kemana-mana. Bahkan yang mau menjadi pengurus di Lapekom, saya sebagai pengawas selama nanti kalau moralnya udah cacat harus hindarilahi dari Lapekom, apapun bentuknya, karena semua itu akan merusak. Termasuk hanya menjadikan Lapekom sebagai jembatan atau sebagai wadah untuk mencari jabatan. Itu jangan terulang lagi seperti itu. Itu dosa besar juga Lapekom sebenarnya kalau begitu ya. Harus ke jalan yang lurus juga. Oke, bagaimana? Ada tanggapan sebelum kepada dokter terkait dengan mungkin ke Pak Dr. Parman dulu. Pak Ketua dulu ke Pak Ketua ya, terkait dengan kenapa ada dikotomi misalnya. Contohnya kenapa misalnya harus membangun SMA unggulan yang notabene harus mengeluarkan biaya yang besar dulu. Nah, kenapa tidak dibangun saja SMA ini sama rata aja pemerataan pendidikan. Nah, kemudian bagaimana membangun sebenarnya struktur dari pendidikan ini siapa tadi yang agar bertanya bisa berkualitas seperti itu ya. Gimana ini? Yang pertama masalah anggaran Pak, pasti. Kemudian yang kedua tentang pilot project. Jadi harus ada patron ya, harus ada sekolah yang menjadi contoh untuk sekolah yang lain. Jadi kalau misalnya karena pemerintah pasti belum bisa membangun semua unggul gitu ya, semua unggul. Ini ada proses gitu. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk ke aturan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri sekarang sebenarnya ya pemerataan. Jadi yang disampaikan tadi Pak Ahmad Ali itu tentang bagaimana guru harus dari kota kemudian ke desa, sebenarnya kan itu sudah sesuai dengan aturan gitu. Hanya memang ini kan persoalan kebijakan ya. Persoalan boleh atau tidak ya kan? Ini saya lihat pemerintah masih, dan inilah yang kita mau berikan pertimbangan ke kepala dinas untuk mengkaji itu. Jangan kemudian ada guru yang dari SMP A pensiunnya di SMP A. Mestinya kan ada ada rotasi, rolling dan sebagainya gitu. Untuk di samping sudah tidak ada sekolah nanti yang seperti misalnya yang diminati sekali misalnya SMP ini itu, ada perbedaan yang karena sangat jauh ya. Di sana sudah kualitas gurunya sudah enggak bisa begitu lagi kalau permen yang baru gitu. Baik. Oke Pak Ketua Lapekom nih ya, ada tantangan nih. Dikhawatirkan nih Lapekom selalu berujung di wacana rekomendasi. Kemudian rekomendasi ditawarkan tidak dikasih respon. Tadi kamu udah mengatakan kalau memang tidak ada respon positif dari pemerintah dari rekomendasi itu, maka kami akan menempuh jalan-jalan lain, termasuk adalah menggunakan media. Ini terhadap perjuangan itu. Tapi ini ada tantangan. Tidak perlukah diadakan revolusi jalanan? Saya mau tahu ini Lapekom ya. Ketika terbentur dengan sesuatu ya. Intinya mampukah Lapekom menembus tembok benteng Takeshi? Itu dia bahasanya. Ada benteng Takeshi loh di sini. Ada benteng. Yang kadang secemerlang dan cerdas apapun atas nama kecerdasan, itu kadang di hadapan kecerdasan lain akan menjadi kebegoan. Dianggap tidak terlalu cerdas. Itu dia. Silakan. Pertama saya ingin apresiasi Pak Ahmad Saleh. Beliau orang yang saya sangat hargai. Beliau orang yang sangat saya akui komitmennya. Saya selalu mengikuti di mana saja, termasuk urusan-urusan agama Islam apa semua. Jadi saya hargai. Terus yang kedua,
olehnya itu saya butuh bantuannya Pak Rahman Saleh. Ya. Untuk Lapekom ke depan, terus kita saling bersinergi. Karena saya tahu beliau sangat kritis, beliau sangat komitmen. Jadi mungkin kita bisa bersinergi. Yang jelas kalau ditanya tadi bagaimana, apakah hanya urusan diskusi terus rekomendasi terus? Kami katakan Lapekom tidak punya massa, tapi dia punya SDM yang bisa menggerakkan apakah kekuatan atau kepemikiran massa, insya Allah bisa. Itulah yang akan kami lakukan Pak. Jadi hasil diskusi kami akan buat ke rekomendasi akan kami muat ke media massa dengan tulisan-tulisan. Kalau masih itu lagi, kami masih punya cara-cara yang lain, tapi tentu harus didiskusikan dulu. Yang jelas intinya kami akan lakukan dengan cara cerdas, cara yang elegan, dan cara yang elegan. Tidak mungkin. Tapi misalnya mengenai harus turun ke jalan apa kan, coba bukan zamannya lagi orang-orang Lapekom. Coba kalau Prof. Siri Dareng nggak turun ke jalan gimana? Tapi kan memang yang dibutuhkan itu orang-orang seperti itu kan pemikirannya. Pak Dr. Parman kan yang dibutuhkan pemikirannya, bukan tenaganya kan. Jadi itulah pemikiran Lapekom Pak. Mengenai tembok besar apa? Tembok besar tidak selamanya bisa ditembus dengan kekuatan besar Pak. Dengan air menetes saja tembok bisa tertembus Pak. Asal terus dilakukan. Itu prinsip kami. Secara konsisten. Batu yang besar kan bisa hancur dengan air yang menetes secara terus-menerus. Yang jelas ini harus diingat. Tidak mesti harus pakai palu-palu terus. Kan? Yang jelas air ini tidak tendensius ya. Misalnya air tiba-tiba butuh bantuan dana nih. Diberikan proyek nih, harinya semua mulut tertutup. Supaya kita tidak pernah kejadian seperti itu. Supaya kita jelas begini, orang-orang Lapekom kenapa tadi selalu dijamin kemandiriannya. Kita main terus terang saja. Lihatlah orang-orang Lapekom sekarang, mereka bukan rata-rata dari orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka rata-rata akademisi, praktisi. Jadi mungkinlah misalnya mau pergi minta proyek atau apa tapi tadi ada pengawas sekalian langsung di backlist. Tidak ada juga keahliannya memang di proyek, jangan minta-minta. Tidak ada. Insyaallah kami akan tunjukkan itu. Insyaallah kami janji bukan menjamin diri Pak, mungkin biasanya nih setahu saya Lapekom terlalu banyak kegiatan kependidikan nih. Sebenarnya bukan mengambil alih tanggung jawab pemerintah atau organisasi keguruan yang lain ya. Hak dan kewajiban masyarakat. Ini adalah hak masyarakat berserikat untuk memberi kontribusi kepada dunia pendidikan. Kemarin Pak Pembina banyak sekali tuh acara-acara yang sangat disukai oleh guru-guru. Misalnya cerdas cermat guru, khusus guru. Itu kemudian ada namanya diskusi akhir tahun, di mana kepemerintahan seorang wali kota dibedah di akhir tahun itu sampai sejauh mana kepedulian mereka terhadap dunia dan gebrakan apa saja nih yang menjadi ikon kebanggaan Parepare. Karena kenapa? Sampai sekarang di saat Parepare pun mendapat julukan kota pendidikan, blueprint pendidikannya tidak pernah jelas. Makanya sangat jangan kita terlalu jumawa, terlalu bangga mengatakan ini kota pendidikan, sementara orang melihat pendidikannya di mana. Kalau sekedar banyak kampus, sekedar ada seperti implementasi ke masyarakatnya. Katakanlah miniaturnya kiblat kita adalah Yogyakarta. Mandiri masyarakatnya, kemudian kelihatan memang masyarakat Yogyakarta cerdas. Bang Pucikale, yang diinginkan masyarakat Parepare adalah bagaimana Parepare ini bisa melahirkan Habibie, bukan menciptakan ikon-ikon itu. Kalau saya sih, apakah tidak perlu misalnya kita pakai toko kekinian? Bagaimana melahirkan TP baru atau Parmam baru? Said baru, Maman baru. Jangan selalu kiblatnya Habibie, cukuplah kita hormat. Ya kan? Itulah dimaksud dari saya turun ke jalan. Dan saya yakin yang benar maksudnya. Kalau kita berdebat soal hanya sekedar ikon, setiap pemimpin memiliki inspirasi tersendiri. Kemungkinan pada wali kota berikut, tentu Habibie doang yang inspirasinya. Nah, baik. Kepada Terapama Farid Spirit memang betul. Itu spirit. Saya pikir sah-sah saja, hanya memang sah-sah saja dibikinkan patung. Ya boleh. Boleh. Kan misalnya ada juga orang yang senang melihat patung, Pak. Ada orang yang tidak, ya itu urusan lainnya. Ada yang senang melihat patung kuda, ada yang tidak senang itu. Saya senang itu. Biasa. Senang sekali ya. Yang penting begini. Bagaimana pendidikan kita ini bisa berkualitas. Itu dia. Bisa berkualitas. Nah, ya kan kalau seperti yang disampaikan Pak Saran tadi tentang peta pendidikan Parepare seperti apa, termasuk ini yang kita mau garap. Bagaimana, apa sebenarnya
Karena saya masih ingat blueprintnya ya. Saya masih ingat Ketua Dewan Pendidikan periodenya Pak Andi Faisal itu pendidikan ini dia mau Parepare ini sebagai kota pendidikan dia mau arahkan bagaimana bagaimana wilayah sekitar Parepare ini sekolah di Parepare. Jadi berarti kita harus mendirikan sekolah-sekolah unggulan yang berkualitas. Dan sebenarnya itu kan kemarin sudah terjawab dengan SMA 5, hanya memang baru satu, ya kan? Mestinya kan ada SD-nya, ada SMP-nya, kemudian ada SMA-nya, kemudian perguruan tingginya. Saya pikir STAIN sekarang sudah luar biasa, Pak. Yayan, Pak. Yayan sekarang ya. Itu kan sudah luar biasa itu. Artinya saya lebih ke sana, tapi ini memang butuh kajian juga. Apakah seperti itu yang kita inginkan tentang tentang Parepare sebagai kota pendidikan. Apakah dia sebagai tujuan? Toh? Nah, itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tentang kemandirian Lapekom. Itu dia ini memang perjuangan. Ini sebenarnya memang butuh jawaban ya, butuh pembuktian ya kan. Butuh kepastian. Tidak cukup hanya untuk dibicarakan. Betul. Ya kan? Saya mau mengatakan seperti ini, Pak. Sebenarnya kan orang dikatakan berhasil ketika hasilnya ada, ya kan? Ketika hasilnya ada. Taruhlah misalnya apa yang diperjuangkan Lapekom tentang pembelajaran tatap muka, ya kan? Mungkin lambat, mungkin cepat, tapi kemudian itu hadir, itu kan keberhasilan. Ada hasil, kan? Ya, jadi kemudian tidak mesti harus demo, tidak mesti harus mengolok-olok pemerintah, kan seperti itu. Ya kan? Saya mempengaruhi Pak Mamang cukup dengan misalnya menggunakan bahasa-bahasa halus, kemudian Pak Mamang mau ikut, kenapa kita harus menggunakan bahasa kasar? Kan seperti itu. Dan bukan inilah kasar, ini mungkin keras. Ya keras. Dan kan banyak juga orang, Pak, yang masa kau mengkritisi, menghujat kan? Menghujat. Dia mau masukannya diterima, tapi dalam kondisi dia menghujat. Harus terlihat cerdas. Yang pejabat itu juga manusia loh, bukan tidak manusia. Nah, ini yang kami Lapekom mau masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya ada keraguan bahwa bisa ke Lapekom, nanti kita lihat. Karena ini persoalan pembuktian, bukan persoalan bukan persoalan hayalan, asumsi dan seterusnya ya. Ingat yang bicaranya adalah pembina ya. Pembina itu biasanya lebih bijak. Jadi pada terpaman tadi membangun sebuah pengalaman Lapekom 21 tahun, Pak. Masuk di pemerintahan itu tidak mendapatkan apa-apa. Betul. Mendapatkan kita tidak pernah. Ya hanya memang pada saat transisi ketika misalnya pengurus Lapekom sudah kepala sekolah semua, itu fatal ya kan? Dan ke depan ini Pak saya selaku pembina tidak menginginkan itu lagi terjadi. Kenapa? Karena ketika itu kita lakukan, Pak, kita lupa pasti sama masyarakat, pasti, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, bukan tidak ada persoalan di tempatnya itu, Pak. Ketika Anda jadi kepala sekolah, tunggulah dengan persoalan-persoalan, tunggulah dengan kritik, yang kalau misalnya Anda membawa ke pertemanan, nanti Anda akhirnya akan membenci pertemanan Anda. Jadi sekarang ini sebenarnya adalah tunggu dulu ya. Tinggal 10 menit. Mudah-mudahan ketua ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembinanya. Sebuah warning keras. Karena sebenarnya bukan kesalahan juga ya, itu bisa dimaklumi kala itu. Bisa dimaklumi. Enggak. Saya maklumi secara kejiwaan. Kala itu hampir sekian ke sekolah semuanya serba penakut. Jadi menjadikan Lapekom sebagai benteng perlindungan, minta suaka. Itu. Makanya saya tidak pernah mau jadi kepala sekolah. Jadi di situ kecelakaan sejarah buat Lapekom, dan ini harus Pak. Ini harus diingat oleh Pak Said selaku ketua yang sekarang ya. Kalau misalnya memang Lapekom ini mau maju lagi kembali. Kalau mau maju memang sepertinya itu juga ini dengar kata pengawasmu ya. Jadi pengawas juga sudah mewanti-wanti. Jikalau saya memang tahu bahwa ada yang ingin menggunakan nama Lapekom hanya sekadar untuk berkarir di jabatan, untuk mendapatkan jabatan fungsional, maka hari itu juga ketuanya saya pecat. Mohon maaf telepon karena waktu kita tinggal terbatas beberapa menit ya.
Siapa? Oke, kita Iya, oke. membahas Closing. Alsaris dengan santai, Iya. begitulah heboh. Iya. Kalau ada kata-kata yang terlepas dari lisan kami, Iya. itu di luar kendali kami. Kalau Iya. ada kebaikan, jelas itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. Seperti itu kita berharap Tapi Lapekom ini harus Iya. benar-benar memberi warna positif, produktif, dan ada Iya. perubahan inovasi Iya. kepada dunia pendidikan Iya. Parepare, Baik. agar tidak berakhir sebagai wacana rekomendasi Iya. semata menjadi dokumen Iya. kenangan. Ya, dokumentasi bersama. saja ya. Anu bahasanya todo kau pita kucule. Ya. Sisa ini todo lari. Iya, iya, iya. Iya, acu todo. Iya. Mungkin ada closing statement dari Pak Pak Ketua. Kita berharap bahwa masyarakat ini benar-benar Lapekom bisa Ada mengawal closing. pendidikan ya. Iya. Karena ini persoalan bersama, bukan Silakan. hanya Lapekom tapi masyarakat juga seperti Masyarakat itu. semuanya. Iya. Membangun pendidikan berkualitas Iya. tentu banyak elemen yang harus terlibat. Kami hanya salah satu bagian. Iya. Terus itu pun bagian kami sebagai LSM misalnya yang akan mengkritisi, bukan hanya kami sendiri, termasuk tadi dengan teman-teman di Pak Rahmat Samsua, Pak Rahmat Saleh. Jadi kami butuh sinergi, kami butuh dukungan dan teman-teman dari masukan. Kandaudin. Iya, dan Semua terutama penelpon Kandaudin, tadi. penelpon Iya. tadi, seperti yang disampaikan Pak Parman, kami sedang berproses. Mau ditunjukkan bagaimana Lapekom sekarang belum bisa, ini baru 5 hari. Iya, iya. Iya, kami sedang baru berproses. bangkit. Tentu baru kami bangkit. butuh bantuan dukungan dari Semua pihak. Pihak, betul. termasuk Radio Mesra. Iya, iya. Termasuk penentu kebijakan. Iya. Iya. Pada untuk kebijakan diharapkan bisa bersinergi. Oke, dari pembina. Iya. Lapekom itu lahir dari Iya. kerja-kerja Iya. yang semuanya nuansanya lari ke ibadah, Pak. Iya. Iya. Ya. Jadi kami di Lapekom itu tidak digaji, Iya. Iya, betul. bahkan justru mengeluarkan Dana sendiri. dana sendiri untuk membangun itu, Iya. sehingga jangan ragukan kami tentang komitmen. Insya Allah apa yang akan dilakukan oleh Lapekom mudah-mudahan di atas rel Ya, untuk benar. bagaimana mencerdaskan anak bangsa Amin. dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Parepare. Muka sedih nangis dengar kata-katamu. Betul kan, tersentuh kak ya? Iya. Memang saya Iya. sendiri melihat para pejuang Iya. di Lapekom adalah orang yang memiliki komitmen. Komitmen. Karena di sana juga masih ada kiblat yang Kita berharap. sepuh kita dituakan Pak Iya. Prof. Sridanga. Iya. Beliau itu saya masih menganggap bahwa orang tua kita yang tersisa di Parepare sangat keramat lisannya. Iya. Iya. Beliau dalam kondisi sudah sepuh seperti itu, jalan tidak terlalu lagi gesit, tapi Iya. masih bisa bergabung dengan Fisik. Lapekom Iya. sampai secara fisik itu sampai jam 11 malam. Ini karena semangat untuk Ya, membangun karena memang pendidikan ya. beliau punya prinsip jika ingin melihat organisasi itu masih hidup, selalu ada silaturahminya. Kalau sudah ada organisasi tidak ada silaturahminya, bacakan misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, Seperti itu. iya. Saya kira demikian. Iya, baik. Kita akan kembalikan Silakan. ke Dimas ya. Bang Dimas, kita Ya, kembalikan. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak untuk hari ini, Pak Dr. Said. Terima kasih Pak Dr. Parma. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita ajak lagi untuk bergabung. Iya, termasuk Di- tanggal 28 Oktober. Iya, bisa kembali bergabung dan Baik, iya. selalu siap untuk memberikan pencerahan-pencerahannya. Iya. Iya. Ada juga dan Iya. siap menambah kostum kita jika ini. Iya, iya, iya. Baik. Yang bertiga ini jadi Iya, bertanya iya. di antara milenial. Oke. Iya. Wah, sudah siap pembina ini. Iya. Oke. Iya. Ya. Ya, insya Allah IBH ini bincang heboh akan kembali lagi Sabtu depan dan dijadwalkan kita akan berbicara tentang infrastruktur. Iya. Akan mengundang dari DPRD, terus kemudian dari Dinas PUPR dan juga Rekanan, dari rekanan kontraktor, ya. akan berbicara tentang itu. Iya. Dan ini saya rasa hal yang menarik juga untuk kita perbincangkan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkembangan media informasi semakin cepat.